Saya yakin Pak Prabowo pun kalau tahu ini pasti marah Pak Prabowo. Tidak mau dia pemerintahannya dikotori sama seorang bupati saja. Apalagi ini kan soal ketahanan pangan ya. Tahan pangan, ini seorang bupati yang bikin rusak nama pemerintah. Jadi seluruh pemerintahnya jadi rusak. Betul nggak, Mas? Ini kita kan yang kita cecer ini seolah kita ini berhadapan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Berarti semua pemerintah dong namanya rusak. Kemana wibawa pemerintah daerah Kabupaten Bandung? Kalau Dadang Supriyatna hanya sibuk pencitraan untuk memperbaiki nama baik dia, tetapi yang dilakukan dia dengan diam seperti ini, nama baik dia bangun, citra dia sedemikian rupa, tapi nama baik kabupaten hancur. Baik pemirsa, berjumpa kembali di podcast Suara Patriot Nusantara di channel Reportase News. Pemirsa, pada episode kali ini kami kedatangan tamu sejumlah perusahaan, perwakilan perusahaan yang menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan daerah Perseroda. Khususnya yaitu BUMD Kabupaten Bandung yang bernama PT Bandung Daya Sentosa atau PT BDS. Dan diduga dari kasus ini disinyalir ada dugaan untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Bandung yang menyeret Bupati Bandung saat ini, yaitu Dadang Supriyatna. Maka pada saat ini kita akan kita ulas lebih lanjut, kita akan kulik bagaimana sebetulnya kasus ini. Maka dari itu telah hadir bersama-sama kita beberapa perwakilan perusahaan. Salah satunya yaitu pertama Pak Faisal ya. Pak Faisal. Selamat bergabung Pak Faisal. Terima kasih Mas Di podcast Suara Patriot. Juga ada Bu Vita ya. Ya. Dari PT apa? Triboga ya. Pangraya. Juga ada Pak Dedet ya. Baik, ini masyarakat ini merupakan perwakilan ya. Ya, Dari perwakilan. Kurang lebih 19 perusahaan ada. dan kurang lebih total kerugiannya disinyalir ditaksir Lebih kurang 105 miliar. 105 miliar pemirsa, luar biasa jumlah yang amat fantastis. Tadi kita sudah menyebutkan ya, uang sebanyak itu disinyalir untuk apa gitu ya. Tadi kita ada dugaan digunakan untuk kepentingan pilkada seperti itu. Bisa jadi. Baik, mungkin saya ke Pak Faisal dulu ya. Boleh. Pak Faisal mungkin bisa cerita lebih lanjut dan dari perusahaan apa, sehingga Bapak bisa menyebut kasus ini adalah dugaan penipuan dan penggelapan. Padahal kan sebetulnya sejatinya ini kan sebetulnya bisnis to bisnis seperti itu. Bagaimana Baik. Pak? Terima kasih Mas. Jadi saya mewakili perusahaan saya sendiri yaitu PT Jambong Hebat. Ya. PT Jambong ini bergerak di dalam perusahaan logistik. Jadi penyiapan atau mensuplai logistik seperti itulah ya. Jadi awalnya kami mendengar bahwa ada perusahaan daerah namanya Bandung Daya Sentosa ini membutuhkan ayam untuk disuplai ke dia, gitu kan. Dan kami tidak begitu percaya, maka langkah yang kami lakukan pertama adalah kami ingin ketemu dengan Pak Bupati Kabupaten Bandung. Kami perusahaan daerah Kabupaten Bandung, ya. Nah, kami datang ke Soreang, ada 2-3 kali tapi tidak ketemu. Tapi pada akhirnya kami titipkan surat kami kepada bupati tersebut. Kami juga menyiapkan surat itu dan company profile kami. Di sana kami tulis bahwa kami berkeinginan dari perusahaan kami untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah tersebut. Gitu. Kami titipkan dengan salah satu stafnya di sana. Tidak lama itu, lebih kurang 3 hari, ada seseorang namanya Ibu Novi. Ngakunya dia adalah Direktur Keuangan dari PT Bandung Daya Sentosa. Dia datang ke kantor kami atas perintah atau petunjuk dari Bupati Kabupaten Bandung. Baik. Karena ada surat yang kami sampaikan itu di disposisi memerintahkan supaya stafnya untuk ketemu dengan kami. Ya kami bersenang hati lah Pak. Artinya berarti kami akan diajak untuk kerjasama begitu kan. Nah kemudian kami bercerita panjang lebar dan juga ingin mengetahui tentang bagaimana perusahaan kami. Nah kemudian setelah itu dia bilang Pak nanti 2-3 hari lagi Bapak bisa ketemu dengan direktur utamanya PT BDS ini. Namanya Pak Yanuar Budi Norman. Wah, senang lagi kami. Akhirnya ketemulah kami dengan Pak Yanuar itu di daerah Cibubur. Nah, disitulah terjadi kesepakatan bahwa kami diminta untuk menyuplai ayam beku namanya BLD. Jadi boneless dada namanya gitu kan BLD itu. Dengan ikan juga, ikan kembung yang jumlahnya cukup banyak.
Nah, kesepakatan itu terjadi, kemudian kami mulai menyuplai. Jadi kesepakatan tersebut kami diminta untuk menyuplai puluhan ton dalam setiap minggu. Setiap minggu pada hari mungkin Kamis atau Jumat, kemudian akan dibayar di dalam surat PO yang diberikan kepada kami itu adalah 45 hari setelah diterima barang tersebut. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Kami kirimlah barang-barang tersebut sesuai dengan perjanjian. Barang itu dikirim ke suatu tempat, yaitu ada lapangan yang ada di Jakarta Timur, ya Kramat Jati di situ. Dan di sana juga di lapangan itu ada staf-stafnya mereka, ada kantornya, ada yang penerima barang segala macam. Nah, jadi item yang kami kirim diterima sama mereka, dicatat sama mereka, kemudian diberilah namanya BAST, surat serah terima barang gitu kan, terima sama mereka. Udah. Nah kemudian setelah kami kirim, nggak lama dia minta dikirim lagi. Yang pertama tadi 40 ton. 40 ton, Iya. dikirim ke Kramat Jati ya? Kramat Jati. Minta lagi sampai 60 ton. Dari minggu yang sama itu. Kemudian di minggu yang sama juga dia minta 150 ton hari Jumat. Wah saya bilang besar sekali. Karena biaya yang besar kan, modalnya besar, akhirnya saya cari teman siapa yang bisa membantu kami. Ketemulah ada teman yang mempertemukan seorang ibu juga pemain ayam besar suatu tempat. Dan ketika ketemu ibu tuh bilang, Pak Faisal kirim kemana? Kami sampaikan ke PT BDS. PT BDS. Dia bilang, Pak, stop Pak, berhenti Pak, jangan. Karena itu Bapak akan ditipu. Loh kok bisa? Karena PT BDS ini Pak, kerjasama dengan perusahaannya Haji Custom, namanya PT Cahaya Frozen Raya. Baik. Loh kok Ibu tahu? Saya ditipu Pak. Ini Pak ceknya, 123 miliar belum dibayar Haji Custom. Dia tunjukkan kepada saya. Wah saya Berapa terkejut. sorry totalnya tadi? 123 miliar yang belum dibayar. Satu vendor. Gitu. Loh ini kan berita yang mengejutkan. Saat telepon Yanuar, besok ketemu saya. Ketemulah dengan Yanuar, Direktur BDS tadi. Kemudian saya sampaikan, Pak Yanuar ini nggak benar, saya bilang gitu. Saya dapat berita begini-begini. Pada waktu saya menyampaikan kepada Pak Yanuar itu sedikit pun tidak terkejut Pak mukanya. Kan harusnya kan berita ini kan berita bagus buat dia gitu kan. Betul. Iya, tidak terkejut. Saya mulai curiga, ini orang kok tenang-tenang aja gitu. Nah, akhirnya sudah Pak, saya bilang, saya tidak akan kirim ke Bapak lagi. Saya bilang gitu, cukup sampai di sini, sampai Bapak bayar saya. Akhirnya saya berhenti. Apa yang terjadi Pak? Saya dirayu terus besoknya, kemudian 2 hari, 3 hari setelah itu, Pak Yanuar, Pak, kalau Bapak nggak percaya, kirim langsung ke Haji Custom, Pak. Bapak akan dapat harga yang lebih bagus. Nah, selisihnya lebih tinggi. Dan lain sebagainya. Dan Bapak nanti akan ditemenin oleh perusahaan pribadi saya, namanya RMB. Dan adik kandung saya nanti ada di situ sebagai direkturnya. Baik. Cara dia merayu. Ada persuasif juga ya? Ada persuasif. Setelah Bapak berusaha untuk stop kerjasama, Yanuar selaku tetap mengejar terus, Pak. BDS tetap mengejar. merayu Bapak untuk mensuplai langsung ke CFR itu ya? Untung saya rekam suara itu, nanti bisa dilihat rekam suaranya bagaimana. Nah kemudian apa yang terjadi? Di situ pintarnya Haji Custom dengan adiknya tadi merayu saya. Bahwa kalau memang tidak bayar Haji Custom, nanti saya ikut menagih Haji Custom. Kita buat perjanjian, tanda tangan bertiga. Kalau memang terlambat, bayar 1% nanti. Itu cara-cara dia. Akhirnya saya ya percaya lagi, saya kirim 30 ton. Setelah 30 ton, saya ingin tahu, saya stop dulu. Ternyata betul, dua-duanya tidak bayar pada saya. Ternyata baik BDS atau PT CFR tidak bayar perusahaan Bapak. Nah itu saya ditipunya, dan kemudian juga ada satu informasi, waktu saya transaksi kerjasama dengan dia itu bulan September Pak ya. Nah pada akhirnya saya tahu ternyata sebelum-sebelumnya bulan April, Mei, Juni itu sudah ada perusahaan-perusahaan lain yang ditipu oleh BDS. Baik, kita sampai di situ dulu. Ya. Ada perusahaan-perusahaan lain yang ditipu oleh BDS. Nah ini kebetulan di samping saya juga ada perusahaan lain. Nah kita mulai dulu mungkin ke Bu Vita ya. Bu Vita kebetulan para pemirsa cukup viral juga ya di media sosial, kerap membagikan keluhannya ya Bu ya terkait permasalahan yang dihadapi di media sosial. Itu sejauh ini apakah aman Bu untuk mengupload ya? Ya pertama nggak aman lah, banyak yang meneror-neror gitu. Tapi ya mau gimana lagi, katanya no viral no justice. Betul. Ya kan, jadi kita kan tidak minta apa-apa, kita cuma minta hak kita dikembalikan. Kita tidak minta 1 sen pun dari mereka kan. Kita cuma mau hak kita dikembalikan. Sejak kapan Bu Ibu akhirnya mulai di sosial media? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Tapi kita lihat memang kalau lihat di akun TikTok IG-nya Ibu Vita Ghazali ya, itu cukup lengkap tuh, mungkin masyarakat nanti pemirsa bisa melihat secara utuh ya apa yang khususnya gambaran ya apa yang dialami oleh vendor-vendor PT BDS ini. Tapi kan tadi disebutkan Pak Faisal ada perusahaan-perusahaan. Perusahaan Ibu apa sih? Perusahaan saya itu PT Triboga Pangan Raya ya, bergeraknya ya di pangan tentunya. Nah, bagaimana saya bisa ketemu Yanuar Budi Norman ini? Sebenarnya saya dikenalin sama
kepala biro kepresidenan Sekap. Baik. Ya, jadi dia datang bersama Sekap itu datang ke saya menawarkan project. Nah, saya kan dulu taunya dia itu kan di rootnya rekayasa industri kan. BUMN ya, salah satu BUMN. Terus bisa-bisanya jadi di rootnya BUMD. Sebenarnya kan kalau lihat itu kan turun derajat turun ya. kelas ya. Turun kelas kan gitu kan. Tapi dia bilang gini, Mbak, ini ada proyek bagus nih katanya, saya jadi di rootnya di sini. Proyek ketahanan pangan katanya sudah dianggarkan di APBD, nanti wes aman lah ini pokoknya gitu. Yang kedua nanti ada jaminan pembayaran kayak bank garansi atau asuransi. Dia sebutkan mungkin asuransinya ASEI Indonesia, itu kan BUMN juga kan asuransinya. Nah, saat itu saya cuma supply sedikit, 40 ton lah saya nyuplainya 40 ton. Apakah sama 45 hari pembayaran? Kalau saya nggak mau Pak, 45 hari. Saya kalau Bapak mau saya supply, saya mintanya cuma 30 hari. 30 hari? Iya. Baik. Terus udah gitu saya coba 40 ton per bulan. Saya nggak mau tuh suruh kirim terus, saya nggak mau. Nah dia bayar tuh. Tiba-tiba dia minta dalam jumlah besar. 100. Bayar maksudnya 30 hari bayar? Bayar on time. Full? Full. Oke. Nggak pakai cicilan. Udah gitu dia minta tuh, Mbak, kebutuhan kita tuh sebenarnya 500 ton per minggu. Wow. Ya kan? Itu saya namanya saya juga orang awam, 500 ton itu segede apa kan saya nggak tahu kan, Banyak namanya sekali. orang awam kan. Nah setelah itu dia bilang gini, bisa nggak Triboga supply 200 ton Per minggu? per minggu loh, dia bilang gitu. Saya mau coba dulu gitu. Saya, Coba berapa? 200? enggak, saya coba 80 ton. 80 per minggu. 80 ton, habis itu Mbak masa tuh ini nih siapa nih Indofarm tuh berapa ratus ton gitu kan, dia ngomongin Benar si, ya, PT Indofarm kebetulan Pak Dedet ya. ya Sebenarnya hal yang sama juga disampaikan ke saya. Ini kuota mau diambil semua oleh Saya. Triboga, 1.000 ton per bulan kata Ada dia. yang nipu, Pak. Jadi Segitiga nih. Iya, ya bersaing. ke saya ngomongnya Triboga waktu itu belum Triboga kenal ya. ngomongin Indofarm. Ke Triboga ngomongnya Indofarm, kan lucu kan. ya Kita akhirnya lanjut Bu Vita. saya supply 80 ton. Terus tagihan saya yang minggu pertama dibayar, Bu naikin dong, saya naikin jadi 120 ton per minggu. Udah gitu. Yang 80 ton dibayar, 80 ton dibayar, terus saya suruh naikin 200 ton. Tapi berarti saya minggu selanjutnya 200 ton, tapi disanggupi 120 ton saja tadi. 120 saya naikin bertahap lah. Bertahap ya. Jadi 80 ton, setelah itu naik 120 ton, ya kan. Nah tiba-tiba saya kan waktu sebelum nih cerita, kita flashback dulu, kita sebelum suplai ayam itu 80 ton itu nyari ayam tuh kemana? Di RPA tuh bisa suplai 80 ton, itu banyak loh ayamnya itu, ya kan. Terus udah itu tidak ada satupun yang bisa suplai RPH yang biasa saya beli. Yang langganannya. Langganan saya lah ya, perusahaan untuk ibu ya. suplai untuk ke rumah makan. Akhirnya si Yanuar Budi Norman itu di rootnya bilang, udah Mbak ngambil aja sama si Multi Sinergi Prima. RPA yang jadi rekomendasi PT DBS. Iya betul, katanya ini yang paling besar se-Jabodetabek katanya begitu. Terus saya berkomunikasi, saya dikasih nomor teleponnya, ya tanggal bulan Mei ya kalau nggak salah, saya komunikasi sama dia. Oh berapapun bisa, saya mah seluruh Jawa gitu, pokoknya dia ngomongnya begitu. Meskipun sebetulnya menurut Bu Vita itu mustahil ya. Sebenarnya mustahil, namanya kita tuh kurang paham ya. Nah udah setelah saya baru jalan 2 bulan ya, jadi saya baru jalan 2 bulan, ada orang RPA 3 orang datang ke kantor saya gitu. Bu Vita, saya tuh nggak iri loh sama Ibu Vita beli ayam sama si Alim itu, Multi Sinergi Prima. Kenapa? Coba Bu Vita tandain tuh ayamnya, suruh tandain tuh ayam, nanti ayamnya bakal balik lagi, dia bilang begitu. Kaget saya Pak, langsung kaget. Terus sudah gitu, habis gitu saya telepon si Yanuar. Kang, ada posisi di mana? Saya bilang begitu. Saya di Cibubur Mbak, ini saya mau naikin kuota nih. Saya bilang gitu. Kalau nggak mau naikin kuota, nggak mau ketemu saya kan. Udah gitu. Saya ajak yang kepala biro kepresidenan itu, Mas ikut saya juga dong Mas, lu kan yang kenalin saya nih, saya Tanggung bilang jawab gitu. lah gitu ya. Iya. Terus dia ikut, saya nunggu berdua sama dia, saya bilang gini, Kang Yanuar, kalau permainannya seperti ini, ya
ya ini bakal meledak nih, saya bilang gitu. Itu September tuh, ya bulan 2024 ya. itu bakal meledak, saya bilang. Saya tidak mau ngikutin permainan ini, saya bilang begitu. Kembalikan uang saya bilang begitu kan. Saya benar-benar tegas tuh, karena udah Mbak tenang aja. Yang penting itu amanah, kita amanah. Saya semakin diomongin amanah-amanah itu saya nggak percaya. Pokoknya saya mau minta uang saya balik semua. 120 ton. 120 ton senilai 23 miliar, ya kan. Terus udah gitu dia mau iya Mbak, udah. Saya pokoknya Kang beneran ya, kembalikan uang saya bilang begitu. Udah gitu saya ini habis dari September itu sampai detik sekarang nggak pernah bayar. Jadi setelah September sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Belum pernah dibayar. Jadi saya udah bersurat sama Yanuar ya berkali-kali sampai saya nggak direspon sama sekali surat saya. Udah gitu saya pakai lawyer, surat lawyer saya juga direspon tiga somasi, satu somasi, katanya mau bayar. Itu pun nggak bayar, akhirnya kita PKPU. Setelah PKPU udah mau ketok hakim, dia ngajukan untuk perdamaian supaya saya cabut gugatan saya PKPU-nya. Bikinlah kita perjanjian perdamaian, ya kan? Tapi nggak ada satu pun yang dipenuhi gitu loh. Hingga detik ini ya. Sampai detik ini kenapa? Karena dia tidak dari perjanjian perdamaian itu tidak dibayar, makanya saya laporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ya. Betul, gitu. Lantas sampai detik ini saya dapat berita kejaksaan sudah menggeledah tuh. Ya betul. Kantor BDS. Hasilnya apa ya? Jadi hasilnya adalah kemarin itu saya kan tanggal 5 Agustus kalau nggak salah tuh naik sidik. Setelah naik sidik, dari kejaksaan menggeledah rumahnya Yanuar Budi Norman, menggeledah BDS, menggeledah Alim, MSP, menggeledah juga Cahaya Frozen Raya ya. Nah, setelah itu kemarin ini waktu Kastam tertangkap di Polres Jakarta Timur, pihak kejaksaan juga sudah mem-BAP Kastam. Setelah itu pihak kejaksaan pun sudah ke PT MGM yang transportasi yang saya bilang bahwa PT MGM ini tidak pernah bekerja sama dengan PT MSP untuk mengirimkan ayam ke BDS atau CFR? Ke BDS. Ke BDS langsung. Ya, jadi harusnya kan dari berdasarkan BAST saya, berdasarkan surat jalan saya, harusnya ada pengiriman truk dari MSP ke Kramat Jati. Gudang BDS itu ya? Gudang BDS. Tapi pada kenyataannya pihak MGM pun tidak pernah punya hubungan kerjasama dalam bentuk apapun dengan MSP. Jadi dia tidak pernah mengirimkan ayam itu ke Kramat Jati. Baik. Dari penjelasan Bu Vita tadi sudah terang ada dugaan penipuan dan penggelapan sebetulnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tersebut tadi dan seakan-akan berkomplot. Nah, maka dari itu kita akan langsung minta keterangan nih dari pemilik perusahaan PT CV Indofarm ya, Pak Dedet. Nah, bagaimana kalau untuk Pak Dedet sendiri bagaimana nih kronologisnya? Ya sebenarnya sih mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Polanya juga sama. Dijanjikan juga sama seperti Bu Vita juga di backup APBD, lalu diasuransikan, ya. Nah, yang paling penting itu, yang bikin menariknya itu menggunakan program ketahanan pangan nasional kalau nggak salah, ketahanan pangan lah, kita bilang seperti itu. Nah, bagi saya itu yang menarik sebenarnya kerjasama, ini yang tadi disampaikan Bu Vita, bahwa ini kan dalam kuantiti yang sangat besar, Mas. Betul. Dan memang dari pihak perusahaan saya sendiri nyari RPA itu jarang ada yang bisa supply sebanyak itu. Kita nggak bicara mereka punya kuantiti sebanyak itu ya. Karena walaupun mereka misalnya 100 ton, saya kan 100 ton per minggu. Mungkin ada saja RPA yang punya 100 ton. Tapi ingat, customer-nya dia atau konsumennya dia kan bukan kita saja. Jadi kalau kita ambil 100 ton ya habis dong, yang lain nggak kebagian. Kapasitasnya habis. Kapasitasnya habis, itu satu. Nah yang keduanya, yang direkomendasikan oleh Yanuar Budi Norman ini
itu kan PT Multisinergi Prima. Yang kalau ke Bu Vita ngakunya paling besar se-Jabodetabek. Kalau ke saya dia nggak berani ngaku itu tuh si Alim, ownernya itu. Karena saya tahu si Alim ini. Walaupun di awal-awal waktu Januar menyampaikan ke saya, ambil di Koalim. Saya ingat bahwa sebelumnya saya juga punya teman namanya Alim juga. Itu kenalnya waktu zaman Covid tuh. Yang saya tahu dia ya makelar lah. Ya, boleh dikatakan makelar. Tapi Alim yang saya kenal ini bukan pemilik RPA besar. Bukan pemain besar lah kasarnya. Dia hanya pedagang ayam di pasar Pademangan setahu saya. Pademangan Jakarta Utara. Pademangan Jakarta Utara, Pasar Raja Wali atau Pademangan itu. Pokoknya di situlah. Saya tahu tempatnya. Apakah orangnya sama? Nah, ini menarik, Mas. Setelah beberapa kali bertransaksi, kami di CEO perusahaan ngobrol, ini bisa nggak sih di RPA ini kita minta TOP minimal seminggu lah. Seminggu kan kita ada nafas. Karena kan kalau saya langsung ditembak Januar itu awalnya 35 hari TOP. Nah, nanti saya jelasin setelah Tadi itu 45. 30. Nah, saya awalnya 35 lalu jadi 45 hari. Nanti saya bicara sampai ke sana. Kita bicara Alim dulu. Setelah terjadinya itu, salah satu CEO perusahaan kami itu menemui Alim ini. Jadi mereka ngobrol lah. Ngobrol, lalu tersampaikan ini dengan Pak Dedet gitu kan. Alim ini, oh Pak Dedet ya saya kenal, info aja saya. Nah saya kaget, oh Alim itu. Tetapi pada saat itu saya hanya berpikir positif. Saya ngajak Alim itu ketemu, wah udah keren nih Alim sekarang. Kan kita harus positive thinking dong. Ya namanya orang berusaha kan rezeki orang beda-beda. Pasti ada perkembangan ya. Pasti ada perkembangan. Nah, walaupun saya kenal dia 2021 atau 2022, ketemu lagi di 2024 dalam waktu kurang lebih 2 tahun, udah jadi raksasa. Tapi oke lah, saya masih berpikir. Berarti sama nih orangnya. Gitu. Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Dari penjual ayam potong di pasar ya. Ya mohon maaf saya ngomong, bukan merendahkan seseorang atau apa ya. Ya penjual ayam ya pakai lapak meja. Gimana sih meja kayak gini lah kira-kira. Tiba-tiba menjadi sebuah industri. Kalau di pasar tradisional kan memang seperti itu. Nah, kan? iya. Iya. Dia kiosnya itu kecil ya, paling ukuran 2x2 lah mungkin ya, atau 2x2,5 gitu-gitulah. Kecil. Ya kan? Nah, di situ tapi saya masih berpikir positif. Saya berpikir ya mungkin memang dianya hebat mengelola bisnis sehingga cepat menjadi besar gitu loh. Baik. Nah, masih oke lah. Nah, di situ juga saya nanya ke Alim itu waktu ketemu itu, selain jadi pembicaraan saya dengan Alim itu selain saya membicarakan dengan dia masalah TOP, minta TOP karena kalau nggak dikasih TOP itu terus terang memang agak ngos-ngosan juga kita ngikutin bisnis ini sebenarnya, Mas. Selain itu saya nanya ke Alim, Lim, ini aman nggak Lim? Saya bilang. Jawaban dia, aman sih Pak Dedet, selama ini sih yang ngambil ke saya nggak ada yang teriak-teriak tuh, kata dia. Oh, kata Alim seperti itu. Kata Alim seperti itu, PT mungkin pada saat itu SA. benar. Karena kan ini bisnis baru mulai-mulai nih. Ya kan, dan masih dibayar lancar kayak Bu Vita bilang tadi kan. Dan belum banyak yang terjerat mungkin. Atau belum ada yang bersuara. Jadi saya yakin-yakin saja. Nah, ketika sudah terjadi macet pembayaran, saya nanya ke Yanuar ngomong, ya dengan berbagai alasan lah, si customnya lagi umroh, atau si customnya lagi berhalangan apa. Walaupun saya waktu itu tetap berpikir, masa iya bisnis sebesar ini nggak ada bagian keuangan yang ngurus, harus nunggu custom untuk bayar. Tetapi oke lah ya, saya waktu itu masih mengabaikan itu. Waktu Di itu situ tadi berapa ton? Supply? 100 ton per minggu. 100 ton. Udah supply 100 ton. Ya, udah setiap minggu supaya 100 ton itu udah macet itu mulai bulan Juli akhir, ya hitung aja itu sekitar udah berapa kali kirim. Berarti itu. sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Sama, ini sama Sudah polanya. pernah menerima pembayaran. Sudah pernah menerima pembayaran juga di awal-awal walaupun. Awal. Jadi awal mulai saya itu Mas 20-30 ton. Iya kan untuk meyakinkan ya. Dibayar tuh. Itu perdana. Itu perdanaannya lah istilahnya untuk menarik, Untuk memancing. untuk memancing. Nah, di situ barulah mulai omongan tadi. Saya dipaksa untuk 250 ton per minggu ngambil kuotanya dengan alasan ini karena saya diminta Kang Agung saja nih
ada yang bawa saya ke BDS ini namanya Kang Agung Gustiawan. Itu ngakunya kerabat bupati, ya. Jadi Bupati lagi nih disebutkan ya. iya, Kita memang garis merahi dulu ya pemirsa ya. memang saya yakin itu pertama Agung ini ngakunya kerabat bupati. Lalu apa namanya? Hubungan dia dengan Yanuar ini pokoknya gini lah. Yanuar itu kalau ditelepon Agung nggak sampai sekali dering, setengah dering mungkin ya, langsung angkat. Baik. Gitulah kira-kira. Kalau kita kan ada berdering 2 kali, 3 kali baru terangkat, agak lama kan. Ini mungkin baru mulai sinyal-sinyalnya aja udah langsung diangkat sama Yanuar. Kasarnya seperti itu. Nah, di situ Agung itu ngomong ke saya, Bang, ini mau diambil oleh PT Triboga semua. Kuotanya kalau nggak salah 1.000 ton per minggu kata dia. Dan banyak ibu-ibu dharma wanita di Pemda, ibu-ibu pejabat Kabupaten Bandung, maksudnya istri-istri pejabat Kabupaten Bandung, mau ngambil kuota juga karena ini bisnis seksi, kata dia. Wow. Tetapi saya udah minta Pak Yanuar untuk CV Indofarm kuotanya jangan diganggu-ganggu lah, kasarannya seperti itu. Nah kan tadi Bu Vita nyampaikan kalau ke Bu Vita yang dijual CV Indofarm. Kan tapi pada saat itu karena keterbatasan modal, kita juga lagi nunggu kredit dari bank waktu itu. Ya kita sanggupnya cuma maksimal 100 ton per minggu yang bisa kita kirim. Itu pun istilahnya ngambil dari modal-modal bisnis usaha perusahaan yang lain. Tambal sulam ya. Tambal sulam kita seperti itu. Jadi 100 ton sudah terkirim. Sudah terkirim. Jadi total saya itu kalau nggak salah itu 17 kali pengiriman. 17 kali pengiriman yang dibayar 3 atau 4 kali. Sisanya belum terbayarkan. Belum terbayar. Dengan tadi topnya, term of payment-nya 45 hari. Nah 45 ini ceritanya lucu lagi nih Mas. Awalnya saya kan 35 hari. 35 hari. Nah mulai pada saat itu mulai nyicil-nyicil. Misalnya tagihan kita 4M. Mereka bayar 200 juta. Paling banyak-banyak itu 500 juta seminggu. Jadi kan kalau bisnis ini begitu jatuh tempo pertama kan tiap minggu jatuh tempo terus tuh. Karena kan kita tiap minggu kirim. Kan gitu. Nah, saya ketemu Jadi kirimnya tiap minggu tapi dibayar hampir sebulan nih. lebih sebulan dong. Lebih dari sebulan tuh. 45 sebenarnya. hari. 45 hari. Di awal 35 hari, yang 35 hari itu lancar. Nah, pada saat jatuh tempo yang partai besarnya Tapi yang sorry, pas 35 hari itu bayar yang 4 minggu semua atau hanya enggak, 1 minggu cuma pertama? satu yang jatuh Cuma tempo satu, seminggu yang itu. jatuh tempo aja. Satu faktur jatuh tempo. Saya pikir 35 hari itu langsung 4. Enggak, Enggak, satu PO jatuh tempo lah kasarnya. Nah, jadi pada saat mulai bayar nyicil, menurut saya udah nggak masuk akal mulai cicilannya, tersendat-sendat udah ya? mulai tersendat banget. Saya mulailah lobby-lobby nanya-nanya Kang Agung, karena kan Kang Agung yang meyakinkan saya waktu itu. Merekomendasikan saat itu. Respon beliau pada saat itu sih oke. Jadi diajaklah ketemu Yanuar, diajak ketemu Novi, direktur keuangannya. Malah dari Novi menjelaskan ke saya, Bang, ini terjadi seperti ini karena ada vendor yang 45 hari, ada yang 30 hari, ada yang 35 hari, nggak sama TOP-nya. Jadi alasan dia itu, jadi Haji Custom itu misalnya si custom ini bayar sekali, itu dibagi-bagi karena yang 30 hari dia jatuh tempo, yang 35 walaupun bagi saya itu nggak masuk akal sebenarnya jawaban seperti itu, tapi saya masih awal-awal itu masih oke lah, nggak begitu ngegas lah ya. Novi mengatakan mulai kalau nggak salah saya tuh saya bulan akhir Juli sama awal Agustus, dia ngomong mulai September awal itu TOP jadi 45 hari semua. Jadi disamakan semua. Disamakan semuanya. Betul ya, Bu Vita juga? Mulai Agustus. Tetap. Pak Faisal juga 45 hari. Saya 45 hari dari awal. Sorry. sudah dari awal. Mulai Agustus tuh TOP Agustus jadi 2024. 45 hari semua ya. Jadi 45 hari semua. Mulailah saya tuh 45 hari. Karena alasan mereka nanti semuanya TOP akan sama 45 hari. Sehingga jatuh temponya sama, bisa dibayar sesuai waktu semua. Dan mulai mereka membuang vendor-vendor yang dengan kuantiti yang kecil katanya. Nah, mulai seleksi ya. Mulai seleksi alasannya. Nah itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya ngirim full? Saya paksakan tuh, begitu PO turun, kadang-kadang nih kami di perusahaan agak bingung juga, aduh uang dari mana ini ya? Akhirnya kan yang tadi saya bilang comot sana sini lah kan, Dari bisnis yang dari lain. bisnis yang lain ya kan, karena gini Mas, Yanuar itu ngomong kalau PO kalau PO turun kita nggak penuhi, itu kita istilahnya Sanksi.
di blacklist lah, apalah blacklist. namanya, Penalti. masuk buku merah lah kasaran tanda kutip ya. Tidak akan diajak lagi seperti Tidak akan Iya. diajak. Nah, saya bukan sekedar itu yang saya pikirkan. Karena kami berpikir, bagi kami, Indofam ini kan sebenarnya memang bergerak di bidang itu. Walaupun saya tidak secara langsung selalu incas sebenarnya. Ya kan? Nah, oleh salah satu CEO kami ini, Bu Yuwan, kebetulan ngomong, Bang, ini kalau di blacklist ini, Bang, blacklist itu nasional, kita susah masuk ke perusahaan-perusahaan manapun untuk bekerjasama. Ini terus terang, Indofam ini kan banyak supply juga ke restoran-restoran swasta nasional lah. Kita ada supply. Nah takutnya efeknya ke sana kalau mereka Dikhawatirkan begitu dikhawatirkan karena nyebar. Karena di bisnis ayam itu seperti itu. Kalau udah di blacklist itu ya pikiran kita ya nasional. Akan istilahnya agak tinta merah lah nama kita. Nah ini yang kami khawatirkan, bisnis yang lain dengan mitra-mitra yang lain terganggu. Makanya kita ya udahlah kita supply. Seperti itu. Baik, baik. Oke, jadi tadi kita ambil kesimpulan semua tuh semua terperdaya ya. Dan Terperdaya, tertib. tetapi tadi yang saya benang merahi sebetulnya ada peran sebetulnya dari dugaan peran dari Bupati Bandung ya. DS ya dalam kasus ini. Ini kan juga menjadi keheranan juga karena kan Iya. selaku bupati pemirsa itu adalah pembina daripada Perusahaan. perusahaan daerah, apalagi Iya. kalau yang saya dapat dari data-data bahwa akte pendirian BDS ini kan perusahaan ternyata masih baru ya. Masih baru. Masih baru Baru dan sekali. ada nama dari bupati Bupati. itu sebagai pendiri. Pendiri. Nah, mungkin kita akan ke Pak Faisal. Iya. Kita kembali ke Pak Faisal lagi. Baik. Tadi Pak Faisal sempat berkomunikasi dengan Bupati, ya. DS. Nah, apa dari hasil-hasil komunikasi ini apakah membuahkan hasil seperti itu? Sebenarnya komunikasi kan tidak berhasil nih Pak, walaupun pada akhirnya saya kirim surat. Tetapi setelah kejadian ini, saya ingin berkomunikasi dengan Bupati secara baik-baik, ya kan? Baik. Nah, yang pertama, ketika masalah ini muncul, Bupati itu selalu mengatakan ini tidak ada urusannya dengan saya, gitu. Loh ini juga bikin aneh. Seharusnya kan masalah ada tidak kaitannya atau urusan dengan dia, nanti kita lihat di belakang. Dia sebagai kepala daerah, kalau menurut saya, Bupati kepala daerah, dia harus bertanggung jawab kejadian apapun juga, sekecil apapun juga, dia harus turun tangan. Namanya kepala daerah. Itu saya jadi curiga. Loh kok tiba-tiba belum kita tanya lebih dalam, udah bilang ini nggak ada urusan dengan saya. Itu urusannya Itu bisnis to kapan bisnis. disampaikan oleh Bupati? Itu selalu. Jadi suatu saat saya kirim surat dengan Bupati, karena surat ini isinya adalah saya baik-baik saya sampaikan. Mengirim surat selaku direktur. Sebagai Danpom. direktur, saya jelaskan kronologisnya saya, kemudian saya sampaikan di sana ada utang dari BDS yang harus kita dibayar, ya kan gitu. Di dalam surat itu saya katakan bahwa saya mengirim ayam dan ikan. Ikan itu adalah dalam rangka untuk ketahanan pangannya mereka. Ini untuk Iya. masyarakat Kabupaten Masyarakat Bandung. Kabupaten Bandung. Ya, kemudian karena surat ini harus hati-hati, jangan sampai kemana-mana, saya titipkan dengan Komandan Kodim Kabupaten Bandung, Komandan Kodim. Jadi kan Komandan Kodim itu kan adalah apa namanya istilahnya kan itunya dia, apa namanya Forkopimda. pejabat Forkopimda. Iya, gitu kan. Forkopimda ya. Saya titipkan. Saya tunggu di rumah Komandan Kodim, saya tunggu di rumahnya dia menyampaikan itu. Kemudian kebetulan waktu itu Komandan Kodim ada rapat dengan Bupati, katanya Bang, Abang tunggu nanti setelah hasilnya apa, Abang saya telepon. Karena saya minta selain surat ini, tolong saya ingin menghadap, saya ingin ketemu dengan Bupati, baik-baik ketemu. Jam 2 siang, Komandan Kodim telepon dengan kami, Bang mohon maaf Bang, surat sudah diterima sama Bupati, sudah dibaca. Bupati bilang begini, nggak usah ketemu saya, karena urusan ini bukan urusan dengan saya, dia bilang gitu. Bayangkan, saya juga seorang, ya artinya ya jelek-jelek, saya pernah jadi pejabat juga. Oh, gitu ya, Pak, ya? Iya, paling tidak kan ya, adalah etika dia mau menerima saya, kan menerima hanya untuk komunikasi saja kan. Saya bukan mau menagih, bukan apa, mau nanyakan masalah ini harus gimana gitu loh, gitu. Dia tolak mentah-mentah dan katanya itu sudah urusannya sudah urusan kejaksaan. Loh, kok bisa urusan kejaksaan gitu. Nah, itu satu. Kalau menurut saya itu kurang etis lah seorang kepala Apalagi daerah begitu. Pak Faisal juga dulunya seorang pejabat lah ya di pemerintahan lah. Iya, Ini gitu kan. agak kurang etis lah dari Iya, yang ditampilkan oleh Bupati Betul. DS ini ya. Untuk biar dia tahu, mungkin dia lupa. Saya tulis nama dan pangkat saya di situ. Sampai segitunya. Segitu, Pak, biar saat dia itu. tahu bahasa. Sebenarnya saya ingin ketemu dengan beliau, ditolak. Dari situ saya jadi semakin curiga. Wah ini pasti Bupati ini menghindar. Itu Ya. masih ingat kapan? Sekitar bulan-bulan mungkin Desember, sekitar Desember ya, 2024. iya lebih kurang Desember atau sudah mulai awal-awal 2025.
Itu Desember 2024 atau awal-awal 2025. Kalau dari Bupati kan udah lepas tangan. Kalau dari untuk Dirut BDS sendiri, apa yang udah Bapak langkah-langkah yang udah Bapak lakukan? Jadi yang saya sampaikan, ketika saya sudah mulai curiga, Dirut Yanuar ini sudah mulai menghindar ketika kami tagih terus, saya sudah tahu ini pasti penipuan. Saya jebak dia ketemu di suatu hotel di Taman Mini. Ya, saya ajak anggota-anggota saya untuk mendampingin saya. Kemudian saya sampaikan, kamu sudah nipu, sekarang kamu harus buat perjanjian dengan saya, kamu harus mengembalikan itu kapan, dan kalau tidak harus ada jaminan buat saya. Karena uang saya sudah saya lepaskan dengan kamu, saya bilang begitu kan. Karena jaminan yang kamu berikan pada saya berupa PO surat itu tidak ada artinya, saya bilang begitu. Ya kan, tidak laku, berarti kamu harus buat perjanjian baru. Akhirnya dia dengan pengacaranya pada waktu itu, dia menulis sendiri surat bahwa dia akan membayar saya pada bulan Januari 2025 dan kalau tidak dibayar maka dia menyerahkan rumahnya kepada saya, rumahnya yang ada di Cibubur. Sudah itu terusnya. Ditulis di Kertas bermaterai. pengacara dia. Ya, pengacaranya ada di situ, hadir juga. Hadir juga pengacara Hadir. dia. Ternyata apa yang terjadi? Lewat Januari 2025 dia hilang kabur dan tidak mau bisa ditemuin lagi. Akhirnya saya cari-cari sampai bulan Maret ketemu lagi. Saya jebak lagi, dia ketemu lagi. Dan ternyata dia sudah tahu saya mau ketemuin dia dengan dia bawa pengacaranya dia. Ya, namanya si Rahmat pengacaranya dia itu. Dan disitulah pengacaranya ikut membantu dia, meyakinkan saya bahwa sebenarnya dia pasti akan bayar paling lambat April 2025. Buat lagi surat perjanjian. Buat lagi. Surat lagi. Perjanjian Di atas materai. Ditandatanganin oleh pengacaranya, si Rahmat itu. Baik. Yang si Rahmat itu, tanda tangan pengacaranya. Jadi si Rahmat itu sempat, waktu kejadian ribut-ribut di hotel itu, dia mendatangkan seorang TNI. Di hotel itu. Jadi mungkin dia berpikir Dipikirnya ini menghadap TNI harus dengan TNI. Ini TNI Begitu TNI yang lihat saya lihat dia kabur TNI-nya. Nah, kenapa saya tahu TNI itu datang dia? Karena salah satu anggota saya melihat si Rahmat tadi keluar ngobrol dengan TNI itu di luar. Nah, itu. Jadi saya sempat nanya dengan dia, untuk apa kamu datangkan TNI itu? Ini urusan bisnis. Akhirnya, ya itulah upaya dia. Nah, kembali lagi, yang perjanjian itu pun dia bilang akhir April 2025, tanggal 31 akan dibayar paling lambat. Itu saya kasih balas termasuk waktu. rumahnya nggak? Termasuk rumahnya ditulis di termasuk situ. rumahnya ya? Ya, dan si Rahmat itu tanda tangan meyakinkan saya, Pak, yakin. Dalam perjalanan menuju ke akhir 2024 2 April itu 2025, saya telepon terus. Selalu meyakinkan pasti dibayar, Pak, pasti dibayar. Ada WA-WA-nya saya rekam semua gitu. Sampai tanggal 31 April 2025, lewat jam 12.00 dia tidak bayar. Akhirnya besok paginya saya dengan teman-teman datang ke rumahnya dia, ingin minta tanggung jawabnya, tapi apa yang terjadi? Dia menyerang kita habis-habisan dan mengatakan, wah, teriak-teriak dan bagaimana. Padahal saya waktu itu datang ke dia, saya hadirkan ketua RT-nya, RW-nya hadir. Sudah komunikasi juga Sudah, dengan dan RT hadir RW. juga pagi itu. Saya sampaikan ceritanya, dan saya bawa juga anggota polisi di sana. Yanuar di situ ada? Tadi nggak mau keluar, Pak. Tadinya Nggak mau keluar dia. Akhirnya ditelepon oleh RT-nya, keluar dia. Dan di situ dia mengatakan bla 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 segala macam. Nah, itulah. Akhirnya rumahnya jadi disita atau Enggak. tetap? Enggak. Jadi Mei, April, akhir April, artinya Ya. Mei tidak dibayar juga? Tidak dibayar atau juga. buat surat perjanjian lagi? Ya sudah, itu saya udah. Ini orang beblek ini. Sasaran dia bukan dia, berarti sasaran saya. Dia berani begitu pasti ada yang membacking. apalagi tadi sampai TNI tadi mendatangi Betul. TNI. Artinya kan ada Ya. niat tidak baik, padahal Pak Faisal itu menagih secara secara bisnis gitu ya. Bisnis ya. Sebagai sesama warga negara begitu Iya. ya. Nah, kemudian saya berpikir, kenapa Pak Yanuar berani begitu? Kenapa kemudian si Rahmat jadi begitu? Berani begitu, pengacaranya pasti ada membacking di belakang. Jadi menurut saya ini pasti sasarannya bukan dia. Makanya saya mulai berkomunikasi dengan Bupati tadi. Ini menarik nih backing Ya. ya, menarik backing. Nah, kita mungkin Ya. ke Bu Vita ya, kembali ke Bu Vita ya. Bu Vita kan saya mendengar nih, Bu Vita akibat tagihan tadi yang tidak dibayarkan ya, ayam-ayam ibu yang tidak dibayarkan tuh produk-produk ibu oleh PT BDS. Ibu juga ditagih juga oleh vendor-vendor ibu tuh. Bukan vendor-vendor sih, cuma satu vendor aja. Satu vendor ya, tapi itu membuat ibu harus berurusan dengan hukum tuh. Bisa diceritakan, Bu? Jadi saya tuh sebenarnya nggak kenal sama vendor ini, saya nggak kenal. Jadi ada satu makelar satu makelar ini memperkenalkan saya sama vendor itulah gitu, supaya mendapatkan fee gitulah intinya. Tapi Tribogaya sendiri sebenarnya nggak untung gitu, ya. Setelah itu. Tapi ini ada kaitannya dengan PT BDS ya? Ada kaitannya sama PT BDS. Nah, saya singkatnya adalah bahwa PT ini ya, yang mau suplai ayam ke saya ini, beli ayam juga ke PT MSP. MSP ya?
beli ke MSP. Nah, saya itu dia kan harus BAST sama saya. Baru saya BAST dengan PT BDS. Nah, kesalahan saya adalah memberikan cek kepada dia, ya. Nah, berdasarkan cek itulah saya dipidanakan. Nah, karena saya tahu ya bahwa kecurigaan saya, kenapa saya curiganya itu yang tadi saya bilang bahwa ayam itu tidak ada, saya dapat info dari RPH, dari sanalah ya Mas ya, saya itu mengecek BAST yang ada di BAST itu, nomor plat nomornya itu ke Korlantas, iseng-iseng awalnya. Baik. Gitu. Nah, waktu saya iseng-iseng saya cek nomor plat nomor itu, ditemukanlah kalau kirim ayam itu kan harus pakai truk termo untuk ada pendinginnya itu, Supaya nggak busuk. supaya nggak cair Terjaga lah, nggak kualitasnya. cair. Kan itu kan beku kan. Nah, masa eskavator keluarnya? Plat nomor itu. Dari plat nomor itu kan eskavator. Dari plat nomor itu Pajero. Apakah Pajero bisa mengirim ayam 8 ton? Apakah Beko bisa ngirim Itu ayam? mobilnya PTPR, kendaraan PTPR atau PT MSP? PT MSP. Dan PTPR juga. PTPR juga. Yang saya kasih cek itu, ya kan. Jadi dari dasar itulah dia mentersangkakan saya di Polres Jakarta Selatan. Saya laporin dia di Polda Metro. Ya, karena dia tahu saya laporkan dia di Polda Metro, saya dimasukkanlah di BAP, langsung ditangkap. Selama 2 minggu. selama 2 minggu ya pemirsa. Jadi Gitulah. korban justru harus mendekam. Nah, dan Merasakan juga ya, Ya, merasakan. dinginnya jeruji besi. tapi yang saya ini ya mau garis bawain bahwa banyak vendor yang menginformasikan ini kepada kuasa hukumnya, yaitu Rahmat kuasa Rahmat yang hukum. tadi disebutkan Itu Pak Faisal. ya. Itu kuasa hukum Yanuar atau Kuasa kuasa hukum BDS BDS atau Yanuar? Bukan. Nama- Kalau Yanuar ngakunya saya adalah kuasa hukum dari kabupaten, pemerintah Kabupaten Bandung ngakunya. Dan sebenarnya teman-teman ini pun juga ngomong sama Yanuar, Bu Vita tuh masuk penjara gara-gara BUMD ini nggak bayar. Rahmatnya harusnya sebagai kuasa hukum ya. Saya melihat di TikToknya Bu Vita tuh, Bu Vita pakai baju oranye tuh ya. Itu baju orange beneran itu. Itu baju oranye beneran ya. Baju orange saya waktu saya di Polres Jakarta Selatan, sengaja saya Kenang-kenangan. kenang-kenangan supaya saya Oh, jadi nggak dikembalikan ke Polres ya, jadi ya, Ibu bawa. saya izin, saya mau bawa pulang. Apa yang akhirnya Ibu kan sebetulnya laporkan ke Polda ya, Ya. Polda Metro terkait Terkait PTPR, PTPR maupun PT MSP. PT MSP atas dugaan pengiriman fiktif itu ya. Yes, betul. Apa ya kelanjutannya? Sedang berproses, sudah dipanggil juga MSP-nya, sudah dipanggil juga saksi-saksinya, ya mudah-mudahan diproses dengan baik lah gitu. Sorry, kalau tadi kan kita bahas mengenai keterlibatan Bupati DS, Bupati Bandung. Kalau Bu Vita, apakah juga mencium hal yang serupa? Ada dugaan Kalau keterlibatan? saya itu gini, kalau saya kan keterlibatan gini, waktu macetnya PT BDS ini kan saya kan somasi sampai tebelnya minta ampun kan, sampai capek somasi saya tuh tebel kalau nanti Mas lihat ya. Udah gitu kan Bupati itu kan menang tuh, setelah itu kan beliau kan petahana ya. Kita datengin dong saat dia banyak bunga-bunga tuh di rumah dinasnya beliau. Kita sampaikan, ketemu, mungkin beliau lupa sama muka saya, tapi kayaknya nggak akan lupa soalnya saya ada di mana-mana mungkin sekarang ya, gitu. Terus saya sampaikan bahwa ini ada tagihan sekian. Oh iya. Doorstop ya? Mungkin Iya, secara- doorstop betul. Saya datang ke sana terus dia bilang, oh ya pastilah Bu Vita, utang tuh harus dibayar. Nanti saya konfirmasi ke Yanuar Budi Norman itu. Ya udah. Setelah itu tadi balik lagi setelah saya PKPU. Nah, setelah PKPU nggak bayar, ya udah saya laporin ke kejaksaan. Setelah saya laporin ke kejaksaan, dipanggil lah kita ini nih.
mungkin seluruh vendor dipanggil sama Inspektorat Kabupaten Bandung, Iya. ya. Nah, waktu saya itu jadwalnya berbeda-beda ya, teman-teman, jadwalnya berbeda-beda. Saya satu jadwal dengan Indonusa yang sekarang digugat juga, nanti ceritanya panjang. Nah, saya satu ruangan sama Indonusa. Nah, ada kuasa hukum saya dan yang lain, dan itu inspektorat banyak, ada 7-8 orang lah di depan saya. Inspektorat dari Kejaksaan. Nah, inspektorat dari Kabupaten Kabupaten Bandung. Dari kabupaten. Untuk klarifikasi hutang, ya. Ya, undangannya itu ada namanya Marlan Nir Samsu, kepala inspektorat. Tapi beliau nggak ada di sana, ya kan? Nah, ada salah satu inspektorat di sana mengatakan, Bu, bagaimana kalau Ibu membuat konsorsium sama sejumlah Korban yang korban, lainnya. nanti dikasih proyek sama Pak Bupati. Oh, ditawarkan proyek. Iya. Proyek sama Pak Bupati. Ini kata dari inspektorat ya? Inspektorat. Untuk apa coba? Kalau klarifikasinya Pak Nir Samsu, mungkin beliau klarifikasi di media kalau beliau tidak pernah lihat saya dan dia tidak hadir. Saya tidak pusing sama Pak Nir Samsunya ada Iya, atau betul. tidaknya, institusinya yang mengatakan begitu, dan itu di banyak orang, bukan saksinya banyak, bukan saya saja gitu loh ya. Jadi dia mengatakan kepada saya suruh bikin konsorsium, nanti dikasih proyek sama Pak Bupati. Proyek apa disebut? Nah, tunggu dulu, sebelum dia ngomong gitu, saya bilang ini, pertanyaan saya sama inspektorat adalah, kalau nilainya kerugian para vendor 100 miliar lebih, berarti pemerintah Kabupaten Bandung harus memberi proyek ini ke teman-teman saya 1 triliun untuk margin 10%. Ayam aja nggak ada margin 10%, marginnya cuma 5%. Namanya artinya apa? Kita harus invest uang segitu banyak lagi untuk mendapatkan uang kita yang 10%. Uang kita sendiri. Ini kan Cukup riskan. itu kan Nggak namanya kita bakal terkubur lagi, udah segini makin tenggelam lagi kan. Terus saya sampaikan di depannya inspektorat bahwa ini saya akan menggali kuburan saya sendiri, saya bilang begitu. Nanti saya diperiksa sama kejaksaan, saya diperiksa sama BPK, ya kan? Betul nggak? Apalagi 1 triliun. Ini proyek dari kabupaten langsung ya? Dari Kalau tadi kan kabupaten. proyek dari BUMD kan? Iya. Kabupaten ini. Kalau ini dapat ditawarkan proyek langsung. Ya. Dia ditawarkan proyek untuk mengkompensasi utang Bayar utang kita BUMD sendiri. ini gitu Iya. loh, Mas. Kalau misalnya Pak Bupati, maaf, kalau Pak Bupati nggak tahu kasus ini, ngapain kok nyuruh inspektorat Iya. nawarin proyek gitu loh. Masuk akal kan? Udah masuk akal. Nah, setelah itu, Mas, saya bikin surat ke kejaksaan. Hasil pertemuan saya dengan inspektorat, dan itu saya tulis di sana. Dan tawaran yang kedua dari inspektorat adalah, gimana Bu, kalau misalnya Ibu nggak mau dikasih proyek, gimana kalau dicicil? Saya bilang, saya nggak tahu ya, kita kan harus ngobrol sama teman-teman yang lain, apakah mau dicicil? Ya, saya bilang begitu. Tapi misalnya Bapak nawarin saya mau dicicil 12 kali. Terus Bapak nggak cuma nyicil sekali, terus perdata dong, selesai hidup saya. Saya bilang gitu kan. Terus saya sampaikan itu sama inspektorat gitu. Jadi, Karena udah pengalaman dari PKPU ya? ya, Iya. PKPU aja nggak dibayar, apalagi ini gitu loh, walaupun institusi yang berbeda. Walaupun ini kan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa BUMD kan punya daerah. Ya. Di sini tadinya ada itikat ya untuk daerah untuk tanggung jawab seperti itu. Tapi Ibu masih ragu-ragu ya? Bukan ragu-ragu, saya tolak dengan saya tidak mau. Saya tidak mau dicicil, tidak mau dikasih proyek. Saya minta uang saya kembali. Karena awalnya inilah business to business. Tapi Ibu meyakini apa yang disampaikan inspektor itu adalah pesan dari Bupati DS? Come on. Mungkin nggak di bawah itu berani. Seorang inspektor. Wewenang dia setinggi itu nggak nunjuk proyek. Kan nggak. Mungkin pasti titipan tuh, Pak. Tapi gitu. kita lanjutlah ke Iya. Pak Dedet ya. Pak Dedet kan cukup viral ya kemarin, ada di beberapa video di YouTube mengirimkan rangkaian bunga, karangan bunga kepada Bupati DS tuh. Itu bagaimana ceritanya tuh sampai kepikiran ide seperti itu? Jadi waktu itu sebenarnya pikiran kami sama-sama sih, tapi memang yang melayangkan ide itu pertama kali memang saya. Jadi saya diinfo oleh salah satu kawan di Kabupaten Bandung itu bahwa ini Dadang Supriyatna ulang tahun pada saat itu. Nah, saya terpikirkan gimana kalau kita kirim karangan bunga dengan ucapan yaitu tadi,
selamat ulang tahun, semoga panjang umur sampai 105 miliar tahun. Tujuannya ya untuk mengingatkan dia, ada loh tanggung jawabmu. Ini ada kasus atau skandal di Kabupaten Bandung, daerah yang kamu pimpin, di mana kamu bupatinya, dan yang menjadi alat untuk melakukan skandal ini adalah BUMD yang Anda dirikan sendiri. Sebenarnya cuma untuk mengingatkan itu menarik saja. nih, Untuk Anda melihat- dirikan sendiri ini. Nah, Kita tahu ya dari beberapa data yang kami terima, PT BDS ini legalnya adalah Perseroda ya. Perseroda, Tapi di akte pendirian itu diketahui ada nama bupati. Bupati. Bisa dijelaskan itu? Jadi gini, di akta pendirian itu saya udah baca dan juga udah berdiskusi dengan praktisi-praktisi hukum di Jawa Barat ya. BDS ini didirikan di notaris itu tanggal 10 Februari 2023, kalau saya tidak salah. Jelas, 2023. 2023, 10 Februari 2023 jam 10 malam. Pendiriannya jam 10 malam. Waduh, malam-malam Ini ya. ibaratnya kalau kayak wanita hamil nih udah kerukun beranak ini kalau jam 10 malam nih. Ya, nah jam 10 malam kayaknya dipaksakan. Nah, di akta pendirian itu memang tercatat nama Dadang Supriyatna sebagai Bupati Kabupaten Bandung dengan penyertaan modal 3,3 miliar. Nah, ini uangnya bersumber dari mana? Nah, nanti dulu kita Baik, nanti lanjut. akan saya jelasin. Lalu ada pihak swasta, saya lupa tuh nama. Quantum. Oh, PT Quantum. Itu penyertaan modalnya 1,1 miliar. Penyertaan modal. Jadi modal awal PT BDS ini adalah 4,4 miliar. 75%. 75%-nya milik Pemda. pemerintah Kabupaten Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan itu setelah diteliti oleh kawan-kawan, baik itu kawan-kawan aktivis Kabupaten Bandung atau praktisi di Kabupaten Bandung, APBD-nya sendiri baru cair setelah akta pendirian itu. Tadi kan Februari ya. Tadi kan Februari sudah ada tuh modal tuh dari penyertaan modal pemerintah daerah 3,3 miliar. Tetapi APBD-nya baru dicairkan di sekitar bulan Mei, Juni, Juli lah, saya Iya, lupa itu. Karena Pokoknya biasanya kalau daerah tuh sekitar Juni Juli itu. nah, mungkin sekitar Nah, segitu ya. berarti pertanyaannya, Uang siapa ini? uang siapa yang digunakan untuk mendirikan PT BDS tersebut? Itu satu kejanggalan pertama. Janggalan. Dan yang berikutnya itu kalau seandainya itu adalah uang pribadi, ini bukan Perseroda dong, perusahaan swasta jadinya. Meskipun ada nama bupati. di Meskipun ada nama bupati. Di situ tertulis loh. Kalau nggak salah saya lupa kalau gelarnya dia ini. Tapi yang jelas namanya itu Muhammad Dadang Supriyatna. Jelas di situ kok. Di akta pendirian itu. Nah, lalu kalau yang tadi terkait pertanyaan tadi. Dia setelah kasus ini kan seolah-olah situ. Bukan urusan saya tadi. Bukan kata urusan saya. Jenderal Faisal tadi. cuci tangan. Termasuk saya ketemu dia di rumah dinas juga menyampaikan hal Pernah yang sama. berjumpa juga. Pernah berjumpa ya itu tadi dengan si Agung tadi yang ngaku kerabatnya itu. Saya ketemu di rumah dinas, kalau Bu Vita ditawari oleh inspektorat Proyek tadi. proyek untuk bikin konsorsium. Kalau saya bahasanya mulut si Dadang nih ngomong ke saya kerjaan, tanda kutip kerjaan. Bukan proyek, Kenapa? kerjaan. Maksudnya jadi pejabat Ya PNS itu, gitu. mungkin saya mau diangkat jadi kepala dinas pangan biar bisa nipu Pak Faisal lagi kan nggak tahu juga Iya, saya. iya. Baik. Ini Ya jadi- kan, kira-kira jadi seperti itu. Menarik iming-iming yang coba diajukan kepada bapak-bapak semua ya. Pak Faisal ada iming-iming, tadi mungkin dari itu tadi ya. Apa itu? Iming-iming tadi dari Yanuar tadi ya rumah. Oh iya, ya itu tadi, cuman itu aja, iming-imingnya begitu. Jadi kita punya kesamaan antara Sebenarnya sama. Ada satu lagi Mas yang kita lupa. baik. Ini baru pertama kali ini kita bahas di pembicaraan baik di podcast ataupun di medsos. Baik, silakan. Bu Vita. Tadi Bu Vita kan menyampaikan ada asuransi kan, ACI itu. ACI itu BUMN ya kalau nggak salah ya. Iya, BUMN. BUMN. Saya malah mencurigai ini saya secara pribadi ya. Patut diduga ini jangan-jangan uang ACI ini benar-benar udah cair nih. Atau dalam tanda kutipnya asuransi ini juga dibobol oleh mereka Oh, ini jangan-jangan. artinya kalau misalkan terjadi wan prestasi,
Asuransi. para vendor ini mendapatkan Di cover oleh asuransi. di cover asuransi. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kalau lihat di perjanjian perdamaian saya, Mas, itu ada dilampirkan asuransi ACI. Tapi nilainya tidak sesuai dengan 23 miliar, tapi 8 miliar di sana. Saya ada. Hanya beberapa persen ya mungkin. Iya, cuma 20%. ya. Sekitar 15% lah, seperempatnya lah ya. Kayak gitu. Nah, itu. Berarti untuk AC-nya sudah coba Itu yang kita nggak tahu. Jadi kan gini, karena itu udah ada asuransi, kejaksaan kan panggil AC-nya, panggil Januarnya. Ini kapan nih? Oh, segera cair, katanya gitu, akan segera cair. Dipanggil kepolisian juga. Tapi sampai detik saat ini pun udah cair atau enggak, itu nggak dibayarin ke saya. Padahal itu sudah tertera di perjanjian perdamaian di saat PKPU ya. saat PKPU. Nah, jadi ini semua jadi berkembang ya. Berkembang. Jadi Iya. adanya dugaan penipuan dan penggelapan menggunakan peser roda ini seperti sindikat ya. Sindikat. Nah, kita jadi ini juga ya, juga akan kita bahas ini kan ayam-ayam ini kan ditampung sebegitu besar di BDS ya. BDS kebetulan tadi kita dapati tadi customernya end usernya adalah CFR ya. CFR. Nah, dari CFR ini sebetulnya ayamnya kemana? Nah, Atau dia ini jual lagi menarik. seperti apa? Sebenarnya ini menariknya gini. Saya tuh pertama kali kerja sama Januar tuh saya tanya, kok ini nggak dikirim ke Bandung? Ini kan katanya untuk ketahanan pangan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kenapa kirim ke Bandung? Dia bilang, oh iya Mbak, soalnya satu, BDS ini nggak punya cold storage. Yang kedua, ayam-ayam ini akan diolah kembali menjadi bahan olahan. Seperti apa? Sosis, bakso, nugget. Jadi baru Nah, baru dikirim ke distribusikan ke Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung untuk UMKM, supaya UMKM-nya Kabupaten Bandung tuh berkembang lah. Nah, ini alasannya si Januar kepada saya dikirim ke Cahaya Frozen karena pabriknya Cahaya Frozen tuh besar sekali Emang gitu. betul besar. Ternyata Nggak punya pabrik. Ternyata tidak punya pabrik. Jadi penipuan gini, lagi. Mas Rahman, saya yang sudah pernah diajak Januar, jadi kebetulan saya diajak Januar itu kalau nggak salah saya itu 24 September 2024. 24 September atau 14 lah, pokoknya ada 4-nya. Nanti saya lihat masih saya simpan fotonya. Jadi pada saat itu sebenarnya saya ingin menanyakan ke Januar itu sekaligus membicarakan masalah hutang ini gimana. Jadi pada saat pertemuan awal itu kami ketemunya itu di sebuah kafe di daerah Citra Grand Cibubur. Kayaknya itu dekat-dekat rumah dia mungkin. Dekat-dekat rumahnya di Rut BDS. Nah, iya dekat-dekat rumah dia. Nah, di situ saya menanyakan memangnya ini udah pernah saya sampaikan juga beberapa kali ini. Saya nanyain, Pak, Bapak ini sebenarnya merasa nggak sih bahwa ini penipuan? Dari siapa? Saya nanya ke Januar Januar. seperti itu. Merasa nggak bahwa ini sebenarnya penipuan? Apa kata Januar? Oh enggak, Pak Dedet. Enggak, ini memang karena Pak Haji kan baru pulang dari umroh. Pak Haji ini dia selalu menyebut si custom ini kalau bukan Pak Haji, kalau enggak owner, bahasa dia. Bahasa dia itu. Kalau enggak dia bilang, oh, owner baru pulang dari mana, gitu-gitulah. Nah, lalu saya nanyain lagi, ini sebenarnya, ini kan waktu itu, karena saya belum kenal kawan-kawan korban yang lain, saya mengira vendor itu cuma saya dalam jumlah besar. Akan saya tanyain, ini uang kan puluhan miliar Pak, saya bilang kan. Kemana sih uang ini sebenarnya? Diapain nih uang ini sama si custom ini? Saya tanya itu. Jawaban beliau pada saat itu yang pertama beliau jawab, ya saya ada support ke Bupati. Kebetulan lagi kampanye itu. Oh, itu dia sudah disampaikan. Udah masa kampanye, disampaikan support ke Bupati. Ini saya masih ingat bahasa dia itu. Ini saya ingatkan lagi ya dalam podcast kali ini. Kalau Dadang Supriyatna mengatakan ke saya, tenang aja nanti saya kasih kerjaan. Kerjaan ya, istilah yang digunakan kerjaan. Bukan proyek. Bukan proyek. Kalau Januar ke saya ada sebagian support ke Bupati. Support, bahasanya support. Yang saat itu ingin kontestasi kembali Kontestasi. ya. Ya kan? Kalau Januar saya rasa kalau support pikiran nggak dipakai dia. Kalau menurut saya, nah itu. Nah, lalu sebagian lagi dia bilang dipakai si custom untuk bangun pabrik. Kalau nggak salah saya kebetulan bawa manajer bisnis manajer saya sebagai saksi bisa ditanyain. Itu dibangun pabrik di Pekanbaru.
Sebagian lagi bisnis tambang. Saya lupa tambang nikel atau timah itu saya lupa. Pokoknya tambang. Saya tanya lagi, berarti nipu dong? Enggak Pak, tenang aja. Nah, yaudah nanti kita ketemu Pak Haji. Kata dia, masih pakai Pak Haji itu. Itu bulan apa ya? Sorry kita ulang. Ya September tadi. September ya. Antara Yang 14 atau barengan ya? 14 atau 24 September. Jadi Nah, saya potong ya. dikit. Ini kan ngomongin Pak Haji suka naik haji terus. Ya. Dikit-dikit kalau dicariin kok nggak bayar-bayar, Pak Hajinya naik haji. Umroh bukan Pak Haji. Umroh lah. Umroh. Sering umroh terus ini. Umroh, iya. Beneran, Dan alasannya. umrohnya itu nggak kira-kira, Mas. Bisa sebulan 2 bulan. Umroh aja. Tapi Dan memang saya benar mikir, umroh. Nah, Nggak ini tahu. Nggak ngerti saya. Nah, Nggak ngerti. inilah saya mau jelasin. Waktu kan sekarang nih Haji Kastam ketangkep nih. Si Kastam Di ini Polres Jaktim ya. Jakarta ini Pak penyidik Kastam saya tanya, ada rekan saya namanya Pak Fendi juga yang apa namanya yang Korban jadi juga. saksi, Korban juga, jadi korban juga. Saya tanya sama Kastam, terakhir umroh kapan? 2018. 2018. Jadi gini, Mas. Selama ini kita dibohongin dikit-dikit kok. Nah, ini saya selesaikan cerita saya tadi ya. Lanjut Pak. Setelah itu, saya diajak lah. Oh ya, pada saat itu juga di kafe itu juga dia mau minta ke saya, tenang aja Pak Dedet, nanti kita ketemu Pak Haji. Akan dibayar kok, tenang aja. Tapi mulai minggu depan Pak Dedet bisa Supply lagi ya? 500 ton per minggu loh. Minggu. Saya oke-okekan saja, oke Pak, oke. Karena pikir saya yang penting kan saya dibayar dulu. Ya kan saya okein aja. Nah berangkatlah kami itu ke pabriknya Kastam itu. Ceritanya ke PT Ceritanya, CFR pabriknya ya? itu saya masih ingat mumpung lagi viral juga nih. Dekat salah satu pesantren di daerah Kabupaten Bogor itu. Karena di situ saya lihat ada panahnya kan, pesantren titik-titik ke arah sana. Dekat pabrik si Kastam itu, dan yang meresmikan pabriknya ini, bukan meresmikan lah, waktu itu pembukaan ada syukuran lah ya. Mendoakan lah ya. Katanya nih, kata orang yang kerja di si Kastam itu, yang undang, dan memang dia dekat tuh. Nah, tapi oke, kita nggak menyinggung itu ya. Iya, karena Ini kita kan nggak cuman- tahu, barangkali mungkin dia diundang saja kan. Iya, memang ceritanya dia memang orangnya religius sekali nih si Kastam ini, Ceritanya seperti ceritanya. Kira-kira seperti itu. Ketika datang di pabriknya itu, Mas Rahman, saya kan bawa mobil tuh. Saya aja bingung, mobil ini mau lewat kemana? Karena kalau lewat ke sini takutnya ban selip. Karena waktu itu habis hujan, jadi becek tuh. Iya, iya. Tanah semua tuh. Dan pabrik itu belum jadi, cuman ada tungku-tungku atau panci-panci lah. Lah saya mikir, loh, kok pabrik kayak gini? Tapi saya masih ikutin. Setelah selesai dari pabrik itu, kita ketemu Pak Hajinya. Awalnya dia bilang ketemu di pabrik. Ternyata si Kastamnya ini nggak ada. Telepon lagi. Ketemulah di rumah makan. Saya masih ingat rumah makan Karimata di Sentul. Ketemu di situ. Begitu ketemu si Kastam ini, saya lihat. Memang kaget juga saya. Wah, tapi ya kita tetap berpikir positif saja lah. Mungkin memang hebat orang ini. Pengusaha besar mungkin memang. Karena saya lihat kok nggak meyakinkan dari sisi manapun gitu loh. Nggak meyakinkan sebagai pengusaha. Sebagai pemilik pengusaha, pabrik. apalagi sekali. pengusaha yang nilai bisnisnya kalau kita lihat ini kan ratusan miliar ini. Ratusan miliarnya bukan per tahun loh. Mungkin hitungan bulan saja, kalau setahun mungkin triliunan. Ngalah-ngalahin Taipan kelas kakap ini. Ya kan, saya nggak meyakinkan. Dan di situ saya ketemu si Kastam, saya cuman ngomong, nanya Kastam itu basa-basi tinggal di mana, dia bilang tinggal di Batu Ampar. Ya kan, lalu nggak lama kemudian Yanuar langsung ngomong ke Haji Kastam, ini Pak Haji ini, Pak Dedet udah oke nih minggu depan udah 500 ton per minggu. Yang ditanya Yanuar, saya sudah oke 500 ton per minggu mulai minggu depan. Si Kastam jawabnya nggak nyambung, jawabnya apa? Ya kita bayar aja dulu. Saya cuman satu kalimat itu, lalu si Yanuar minta waktu ngobrol berdua dengan Kastam. Jadi saya mikir, jadi ketemu Kastam saya ngapain nih? Cuman satu kalimat nanyain rumahnya di mana, lalu masalah Nggak nyambung. nggak nyambung. diskusi sebagai- Jadi kayak belum di brief gitu loh. Iya, iya. Waktu saya dengan Pak Faisal ketemu Kastam di Polres Jakarta Timur, tapi kita nggak usah lompat dulu lah. Nah disitulah keanehannya. Kalau dia bilang pabriknya selama ini besar apa, kan udah kelihatan itu. Tapi yang jadi kita heran itu adalah BDS yang menampung ayam sebesar itu.
end usernya, customernya hanya CFR. Hanya custom. Nah, sekarang gini, kita ngomong sebagai orang yang menjaga kewarasan. Menjaga kewarasannya gini, kenapa saya bilang kewarasan? Dia ini kan bupati ya bupati, terus DPRD-nya kan yang mengesahkan BUMD ini. Pertanyaan saya, kan tiba-tiba ini, kalau melihat laporan BPK ini kan revenue-nya itu pendapatan BDS ini kan naik 800%, signifikan ya 800%. BUMD ini kenapa nggak ditanya sama, kok bisa naiknya dari mana? Kok nggak ada tuh dari DPRD ini ada uang negara? Mana coba lihat pabriknya ada apa enggak? Kan harusnya begitu. Analisa bisnisnya. Analisa lah. bisnis. DPRD juga harus sebagai wakil rakyat harus bisa kritis tuh. Betul. Dan di mana pabriknya, ya kan? Nah ternyata setelah saya tanya supir-supir armada itu, Custom itu tidak punya pabrik. Berarti itu pabrik fiktif ya? Memang pabrik untuk saya melihatnya gini loh Pak Faisal ya. Saya melihatnya pabrik ini sama kayak penghargaan, Mas. Penghargaan itu dibuat atau diberikan untuk menjaring korban. Patut diduga untuk menjaring korban. Begitu juga pabrik custom itu. Patut diduga ya sama untuk menjaring korban juga. Sama kayak penghargaan terbaik yang diberikan terhadap BUMD ini. Tapi kita kembali ke Pak Faisal. Pak Faisal kan tadi kan sempat akhirnya terjerumus ya. Nah, Iya. di bulan September. Bypass ke Iya. custom ya. Iya, jadi gini man, ini kan sudah jelas ya penipuan ya kan. Jadi sebenarnya kita dapat bukti benar bahwa sebenarnya mereka menipu itu begini. Saya kebetulan waktu itu kan custom ini pernah ketangkep pada bulan Maret 2005 di Sukabumi, gitu kan, dilaporkan oleh salah satu korban. Nah kemudian saya ke sana, meluncur ke sana, seizin Kapolres, saya ketemu dengan custom. Saya bilang, kamu kok belum bayar kami, Pak? Katanya kamu belum bayar ke BDS ya, perusahaan kamu. Enggak, Pak, kata custom. Saya sudah bayar berkali-kali transfer ke BDS. Dan terakhir bulan Oktober 2025. Ini pengakuan custom. Disaksikan oleh 2 orang polisi dan Kita beberapa saksi. September aja udah nggak dibayar. Itu penipuan sudah. Kemudian kami dapat informasi bahwa ayam-ayam yang kami suplai itu juga dijual oleh custom sendiri. Waktu itu kami dapat informasi, bahkan ada nomor rekening penadahnya yang menerima itu. Kan kita dapat bukti. Saya tanyakan juga, katanya kamu jual ya ayam yang kita suplai ke BDS itu? Iya Pak, tapi kan itu atas sepengetahuan dan seizin dari Yanuar Budi Norman sebagai direkturnya gitu. Artinya ada kerjasama ini. Nah jadi inilah benar-benar penipuan ini. Jadi nggak diragukan, benar-benar penipuan sebenarnya. Jadi dengan kata lain sebetulnya CFR itu adalah BDS itu sendiri. Itu sendiri. Mereka kerjasama. Ini kita baru bicara 105 miliar tadi, kan ini korbannya BDS Pak. Korbannya custom, satu orang aja ada yang 123 miliar. Nah, ini berkembang lebih parah Besar lagi. lagi. Ya, sindikat ini mengharus. Jadi yang menjadi pertanyaan, yang tadi Pak Deddy bilang, uang sebanyak itu kemana? Dan berapa lama dia mengumpulkan uang ini? Hanya beberapa bulan Pak. Berapa bulan itu begini. Dia mulai bekerja mengumpulkan vendor ini awal-awal 2024, sekitar bulan Mei April. Baik. Dan selesainya itu bulan Oktober 2024. Kenapa selesai? Selesai Oktober dia tidak lagi cari-cari vendor. Artinya uang sekian ratus miliar itu hanya beberapa bulan. Dan untuk apa? Nah kita curiga ini. Ini pasti untuk kepentingan setelah bulan Oktober. Itu berarti November dan seterusnya. Ini dibuktikan juga yang tadi saya sampaikan, saya kan tidak ada ayam, saya juga nyuplai ikan. Ikan itu waktu kami kirim ke sana itu ke desa-desa kecamatan itu, Pengalengan dan lain sebagainya Langsung itu kirim ke langsung masyarakat. Ke lokasi langsung. ke kantor kecamatan, ke kepala desa dan terima oleh masyarakat itu tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024. Lagi rame-ramenya kampanye, mohon maaf itu, lagi kampanye gitu. Mungkin ada dokumentasinya, Pak. Ada, bahkan ada Lengkap ya? Facebook lengkap itu. Nah, artinya apa? Jadi itu ada kegiatan tertentu lah untuk mendukung kegiatan itu. Tadi yang disampaikan, kemungkinan pilkada itu. Makanya kecurigaan kita ini pasti ada kepentingan, ada kaitannya dengan pencalonan kepala daerah Kabupaten Jadi Bandung itu. Bupati DS tidak selayaknya mengatakan ini bukan urusan saya ya. No, enggak bisa. Jadi gini, kalau dia mengatakan itu, Mas, kita bicara, oke lah, ini tidak usah bicara, ini yang kita sampaikan barusan ini semuanya bukan asumsi sebenarnya. Lalu kita bicara sesuai aturan saja lah. Saya kan mempelajari juga akhirnya nih tentang aturan-aturan main di Perseroda atau BUMD. Ada di PP nomor 17 atau nomor berapa ya? Saya lupa itu, 54, PP nomor 54 tahun 2017. Kalau nggak salah, setiap aktivitas bisnis yang akan dilakukan BUMD itu, dia harus meminta persetujuan kepala daerah atau bupati.
Itu apapun loh kegiatan bisnis, apalagi bisnis yang nilainya fantastis. Saya tadi cek di YouTube, ada beberapa sejumlah event-event Forkop dari Kabupaten Bandung di YouTube Kabupaten Bandung. Itu yang terkait BDS, Bupati DS pun ikut hadir gitu. Nah, memang seperti iya. rencana kerja seperti. Jadi itu mustahil sebetulnya. Jadi mustahil. Lalu Mustahil kalau sekali. kita bicara yang tadi saya singgung sedikit penghargaan. Loh, memberikan penghargaan bupati bisa. Sebagai BUMD terbaik. Sebagai ya. BUMD Baik. terbaik, artinya dia dapat laporan dong. Ya, menaikkan PAD. Loh sekarang kita ngasih penghargaan berdasarkan apa? Kayak kita sekolah kan penghargaan kan ada nilai-nilai kan. Nilainya, betul. Guru ada ujiannya kan dan guru memantau sebagai pengawasnya ini. Nah sekarang tahu-tahu diberi penghargaan gitu. Jadi bagaimana? Nah ditambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang kayak Bu Vita ceritakan tadi, yang kayak saya ketemu dia. Dan benar kata Pak Faisal, ini beliau ini kan kita tahulah sama-sama leader kan lama juga jadi pemimpin ini. Apa itu? Seharusnya kalau terjadi seperti ini, dia jangan balik badan dong. Hadapi. Lu tampil hadapi, kalau memang nggak salah. Betul. Nah makanya kalau saya Mas menduganya, ini bukan cuma si Bupati atau Dadang Supriyatna ini. Yang diselamatkan mungkin akan merembet kemana-mana. Tapi kan APH juga sekarang sudah bergerak kan? Jalan di tempat. Bergerak, ya bergeraknya itu Mas, ya kira-kira kalau saya lihat ya, kira-kira nih, Formalitas. ibaratnya kalau duduk kita ini, ya dari tempat duduk saya ke tempat duduk Bu Vita ini nih. Formalitas Nah, saja. makanya Dari jarak tempuh 10 kilo yang Kita harus kembali ditempuh. ke Pak Faisal ini kan sebagai di pemerintahan juga sudah lama ya. Kita Iya. melihat sebetulnya kalau untuk bupati ini kan tadi tergabung dalam Forkopimda. Forkopindo ya. Bahkan kita sempat singgung di beberapa program-program podcast sebelumnya. Umumnya misalkan Bupati Kabupaten Bandung ini sebagai Bupati Bandung sebagai ketua Forkopimda ini kan kerap memfasilitasi gitu. Betul. Untuk Iya. infrastruktur Betul. Forkopimda, unsur-unsur Forkopimda lainnya Iya. gitu. Nah jadi seberapa optimis sebetulnya dari Pak Faisal, dari pengalaman Pak Faisal, supaya APH-APH lain ini bisa objektif gitu menangani kasus ini. Iya, Mas. Jadi begini, Mas. Kalau ini kasus murni bahwa yang melakukan ini adalah pihak ketiga, dalam artian adalah Pak siapa tadi Haji Kastam, CFR. ya toh, yang karena dia akibatnya uang ini hilang, seharusnya bupati itu mengejar Haji Kastam dong, iya kan? Dia punya polisi, ada punya Polres, punya kejaksaan, punya pokoknya semua punya aparat, kejar dong. Karena apa? Karena pemerintah juga namanya jadi jelek akibat perbuatan pada Kastam. BDS juga perusahaan daerah juga jadi hancur dan rugi juga. Ya kan di sana kan ada uang juga. Jadi kan kita ini begini Mas, kita dapat untung, BDS juga dapat untung. Untungnya BDS ini uang pemerintah loh, uang negara loh. Ini kan perusahaan daerah, harus masuk ke kas negara. Kerugiannya pun berarti ada juga. kerugian. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah. Dia harus kejar Kastam. Tapi Mas, selama kejadian ini tidak pernah terdengar sama kita dia ngejar Haji Kastam. Bahkan mungkin dia disuruh lari Haji Kastam tersebut. Nah, jadi ini kelihatan bahwa sebenarnya tanggung jawab dia sebagai kepala daerah itu apa? Atau apa? Sengaja. Bahwa ini ada keterlibatan daripada mereka juga, sengaja ini supaya masalah ini disembunyikan. Menutup-nutupi. Kastam suruhnya lari gitu. gitu. Nah, jadi Suruh umroh kalau kata Pak. suruh umroh. Umroh. Jadi ini yang menimbulkan curigaan kita. Ini apa ini? Kok ini main-main aja seolah-olah gitu. Oh, saya nggak terlibat. Tapi sementara dia tidak kejar Haji Kastam. Kemudian aparatnya tidak disuruh mengejar Haji Kastam. Tiba-tiba aja kalau kita mau nagih, kamu ke pengadilan saja deh. Kamu ke jalur hukum. Kok aneh gitu loh. Awal-awal kita mau nagih disuruhnya laporan ke aparat hukum. Loh, ini kan aneh. Jadi udah kelihatan ini jebakannya mereka. Mereka ingin membuat bahwa ini masalah ini menjadi masalah perdata. Ya, masalah perdata. Jadi bahkan apa yang sudah dilaporkan Pak Dede dengan Bu Pita terkait masalah pidana yang penipuan tadi tidak diproses sampai sekarang. Tidak. Loh, tidak diproses. Nah, aparat hukum jujur saja sekarang. Di Bandung ya, di Kabupaten Bandung. Iya, hanya rame-rame saja pada saat kita viralkan. Wah, sibuk rame semua kita ditelepon. Kamu kok begini kan? Selesai. Klub lagi. Nah, Tiarap jadi, lagi tuh. tiarap lagi. Ini mainan apa gitu loh. Ini kan sebenarnya begini. Ini kan sebenarnya kita ini korban yang berbisnis dengan pemerintah. Harusnya ini urusan pemerintah loh Mas. Bukan urusan kita yang jadi korban. Kita sebenarnya duduk manis saja. Pemerintah ini siapa? Pemerintah ini tidak mau namanya dicoreng. Pemerintah itu adalah aparat yang memang dalam rangka untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Meskipun pemerintah kabupaten nih. Semua pemerintah begitu, ada hukumnya, ada disumpah mereka itu menjadi pejabat itu. Disumpah pejabat itu. Jadi kita berpikir di urusan pemerintah. Seharusnya kita mengharapkan pemerintah ini juga yang memperbaiki masalah ini. Karena pemerintah ini sistemnya itu ada, alatnya itu. Ketika pemerintah ini salah,
Alatnya ini yang menghukum, alat ini yang mengeceknya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di satu sisi yang nggak ada check and balance kan juga. Nah, jadi kita mengharapkan pemerintah kabupaten ini juga tolong dibantu dong yang di atasnya, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Saya yakin Pak Prabowo pun kalau tahu ini pasti marah Pak Prabowo. Tidak mau dia pemerintahannya dikotori sama seorang bupati saja. Apalagi ini kan soal ketahanan pangan ya. Tahan pangan, ini seorang bupati yang bikin rusak nama pemerintah. Jadi seluruh pemerintahnya jadi rusak. Betul nggak, Pas? Ini kita kan yang kita cecer ini seolah-olah kita ini berhadapan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Berarti semua pemerintah dong namanya rusak. Jadi betul nggak? Gitu. Artinya pemerintah pusat atau pemerintah Harus turun provinsi juga tangan. selama ini sudah ada Upaya. aduan upaya ke Jadi kita pemerintah di ini, atasnya. ibu-ibu ini yang jadi korban, para istri dan pengusaha perempuan ini kan menderita sekali. Ya, mereka sudah membuat surat kepada Bapak Presiden Prabowo, mengharapkan keadilan, mengharapkan haknya mereka itu dikembalikan, karena anak-anak sudah tidak sekolah. Ya. Sudah tayang di TV One, Ya. surat terbukanya. Surat terbuka untuk Presiden Prabowo. Iya. Tapi belum ada juga yang turun. Mungkin ya belum terdengar sampai mereka. Jadi mudah-mudahan lewat podcast ini ada pemerintah yang mendengar nih. Amin. Ya, mudah-mudahan mendengar untuk turun tangan. Karena ini urusan pemerintah, nggak mungkin kita berada dalam pemerintah. Kita ini rakyat biasa, berada dalam pemerintah pasti kalah kita. Karena pemerintah punya semuanya. Tetapi kalau pemerintah yang memang hatinya betul-betul memperhatikan, ini dia harus turun tangan untuk membantu kami menyelesaikan masalah pemerintah ini. Jadi sejauh ini sudah ada upaya untuk sounding ya kepada Iya. pemerintah pusat atau pemerintah provinsi seperti Ya, itu ya. ya. Dari Jadi mungkin Pak saya Dedet? tambahin sedikit nih Mas Rahman. Apa yang disampaikan Pak Faisal, kalau saya melihat bukannya tidak diproses ya oleh APH kasus ini. Tetapi saya melihat proses yang mereka lakukan itu ya hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan masyarakat, dikerjakan nggak? Ya dikerjakan. Betul, itu aja. Jadi kasarnya, yang penting kerja. Perkara hasilnya ada atau tidak, jangan usah pikirin. Padahal buktinya sebenarnya udah cukup terang benderang nih. Oh iya. Ini dari apa yang kita bicarakan Dari kita ini saja, bicara- kita ndak usah bicara ke penegak hukum. Ya mohon maaf saya ngomong, bicara ke anak sekolah aja pasti mereka tahu kok ini apa kasusnya. Nggak usah bicara ke APH kita gitu loh. APH kita kan tahu Mas, sekolah itu kan banyak. Masa iya ini udah jelas. Ya kan? Ini mohon maaf saya ngomong aja nih. Sebenarnya ada bersinggungan kan dengan yang saya sampaikan dengan Pak Faisal. Saya ketemu Yanuar ke pabrik custom itu, diajak Yanuar bulan September. Pada saat saya sudah menjadi korban. Di bulan September itu juga saat bersamaan, Pak Faisal masuk sebagai korban baru. Itu apa namanya? Banyak itu. Bukan hanya saya ya, ada beberapa vendor ya. Bulan Secara September. bisnis kalau terjadi seperti itu dihentikan loh. Bukan tambah nyari korban baru. Bahkan mohon maaf saya ngomong, mungkin korban yang masuk di bulan Agustus ke atas Itu lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan yang periode kita. Bu Tapi yang Rita. terdata oleh Pak Dedet 19 ya. Bukan yang terdata oleh kami, itu yang terdata oleh Inspektorat. Inspektorat. Ya mungkin di luar itu ada lagi mungkin Banyak yang lagi. Ini kecil. korban BDS ya. BDS. Korban BDS. Korban CFR belum. Belum. Yang Banyak. kami Oh, pernah ratusan mengumpulkan juga, lebih kurang 15 juga ya. Itu yang mendaftar 15. Itu bisa Tapi rata-rata umumnya korban CFR pintunya dari BDS juga. BDS juga. Rata-rata kayak Pak Faisal kan Iya. diarahkan. Kan saya juga, tadi saya cerita kan, saya juga diminta Yanuar di September itu untuk kirim langsung ke Custom juga. CFR, Cahaya Frozen Raya, atau ya lewat perusahaan pribadinya dia, Perusahaan PT RMB, pribadinya RMB, Yanuar. Yang kami sampaikan tadi itu. Sudah Dengan- memakan korban belum? Oh, PTRS? Saya nggak korban, mau. iya. Nah, saya nggak mau kenapa? Saya berpikir kan, dengan negara aja begini, apalagi dengan swasta nih. Swasta, oke. BUMD aja seperti ini nih, apalagi saya ke swasta. Nah, logika kita itu kan sebenarnya gini, kalau memang udah rusak, pembayaran udah nggak bagus, dalam bisnis itu kan evaluasi hentikan dulu. Harusnya begitu. Seharusnya kan seperti itu. Jangankan yang nilainya ratusan miliar. Ya mohon maaf, 100 juta aja saya kalau berbisnis. Nih Mas Rahman berbisnis dengan saya, nggak bayar 100 juta, saya udah hentikan dulu pengiriman. Betul. Ini Ini masih nambah cari korban Iya. baru lagi. Jadi dia menangguh uang itu tadi mulai dari April sampai Oktober tadi 2024. kata Pak Faisal Iya. setelah Oktober dia sudah tidak stop, Berhenti. tidak mencari-cari korban lagi ya. Iya. Nah, kenapa kami berani mengatakan patut diduga ini terkait biaya pilkada? Ini kan sekarang lagi proses PKPU nih Mas, BDS PKPU CFR. Oh baik, Ya, Iya. baik. saya kan tadi cerita dengan Pak Faisal, saya ketemu Kastam di Polres Jakarta Timur. Kastam itu ngomong saya udah nggak ada aset Pak, sampai memelas-melas. Tetapi pengakuan dari si lawyernya BDS punya aset 200 sampai 300 miliar, itu makanya di PKPU. Membujuk kita. Nah, kita bicara aja nih PKPU yang saya baca-baca di Google. PKPU ini tujuannya baik. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada debitur untuk
menunda pembayaran atau merestrukturisasi istilahnya. Memberikan kesempatan dia cari duit dulu lah untuk bayar. Sebenarnya bagus. Tetapi yang banyak terjadi Ini nih. hanya buying time sebetulnya. Ya buying time. Tapi yang banyak terjadi adalah itu juga menjadi salah satu upaya untuk menghindari kewajiban membayar hak Untuk tidak kreditur dan menghindari pidana. Iya, tadi juga udah disampaikan Bu Vita Nah, tadi, ya. itu. Tapi gini Pak, kalau saya tuh setiap kali kalau BDS mau menggiring opini bahwa BDS ini tidak dibayar sama custom atau Cahaya Frozen ini, saya nggak mau pusing sebenarnya sama mau dibayar kayak. Sebagai gini contohnya ya, Bapak beli ayam sama saya, terus Bapak kasihkan ke tetangga-tetangga. Ya, mau Bapak jual, mau Bapak kasih, mau Bapak bakar, itu hubungan hukumnya juga saya sama Bapak nagihnya. Ngapain saya pikirin custom? Itu. Kan gitu kan jelasnya. Dan kita perjanjiannya tuh ditulis PO-nya 30 hari kalender setelah BAS dibayar. Mau itu ayam dibakar, mau dikasih bagi seluruh Kabupaten Bandung, itu bukan urusan kita. Tapi jelasnya apa? Sesuai dengan kontrak. Di dalam kontrak ditulis 30 hari kalender. Jangan pakai embel-embel lagi karena belum dibayar sama pihak ini. Saya kan tidak tahu hubungan bisnisnya apa sebenarnya. Hubungan yang itu. ada antara perusahaan-perusahaan Bapak Ibu dengan BDS. BDS. Iya. Makanya tadi kan kita kan bahas juga. Ini kan kita juga bahas nih keterlibatan bupati itu. Yang patut diduga tadi bupati terlibat. Makanya saya juga berani mengatakan itu. Kenapa Mas saya melihat? Sebenarnya kalau melihat apa yang disampaikan si BDS, mestinya, dan apa yang di keterangan Kastam ya, Pak Faisal, mestinya BDS juga jadi korbannya Kastam. Jadi dong. korban. Harusnya benar kata Pak Faisal. Harus ngejar dia. Bupati pidanakan si Kastam. Karena gini, untuk pengembalian ganti kerugian ini, penggantian kerugian yang diakibatkan penipuan ini ya, kan bukan cuman di ranah perdata. Di ranah pidana juga ada selanya. Tapi BDS sejauh ini tidak melaporkan CFR ya? Enggak. Tidak ada. Tapi justru tadi PKPU ya? Justru PKPU itu hanya alasan mereka Gini lah, saja. saya berbisnis dengan Mas, saya malah senang nih. Saya dapat ratusan miliar di PKPU saja. Malah senang saya. Kalau bisa nggak bayarnya nanti 25 Kalau bisa kalau tahun. PKPU sudah, PKPU lagi, PKPU PKPU lagi, lagi. PKPU lagi, sampai ratusan kali. Ya itu. Kan seperti itu. Nah, makanya saya bilang, kemana istilahnya wibawa pemerintah daerah Kabupaten Bandung? Kalau Dadang Supriyatna hanya sibuk pencitraan untuk memperbaiki nama baik dia, tetapi yang dilakukan dia dengan diam seperti ini, nama baik dia bangun, citra dia sedemikian rupa, tapi nama baik kabupaten hancur, dibiarkan dia hancur. Kan ini sama seperti itu terjadi. Artinya ini juga akan berakibat buruk bagi iklim Itu dia. investasi di Kabupaten Betul. Bandung. Ya, dan Nggak usah bicara bukan gitulah. cuma itu aja, nama pemerintah secara keseluruhan Secara juga rusak. keseluruhan. Ya contoh nih ya, Iya. Mas. Beberapa hari lalu, 1 minggu lah paling lama ya, saya ada kawan nelpon nawari untuk suplai ke MBG. MBG loh ya. MBG ini kan pemerintah pusat padahal. Iya, padahal pemerintah pusat. Yang saya ngomong meeting nih di jajaran komisaris nih. Trauma. Kamu masih mau? Ngomong begitu. Meskipun sebetulnya dari Berbeda kita ini sebenarnya ya. lancar sebetulnya. Itu. Bahkan ada. Tapi trauma kami ini. Ya. Baik, Pak Dedet, tadi Pak Dedet sebut Bapak ditawarkan juga ya untuk menggarap proyek SPPG dari pemerintah pusat MBG. Bukan ditawarkan. Jadi kemarin itu ada kawan yang ya kalau dikatakan menawarkan iyalah oke lah kita. Nah itu tadi Mas. Makanya saya bilang pada saat saya membicarakan ini di internal perusahaan, ya kan komisaris perusahaan kita ada bertiga nih. Nah itu CEO yang lain ini malah ngomong gitu ke saya, kamu masih mau? Jadi mereka kayaknya udah trauma, saya juga sebenarnya nggak begitu tertarik lagi gitu loh. Nah akibat ini, padahal dulu sebelum-sebelumnya kami juga sering lah istilahnya kerja di pemerintah lah, istilahnya Jadi takut pengadaan pemerintah. proyek pemerintah gitu lah. Jadi Ya beberapa kali pernah lah gitu loh. Tapi kemudian trauma ya. Ya, maksudnya apalagi ini BUMD ya, kalau sebelumnya kan kami pemerintah itu memang langsung ke instansi. Ini kan kebetulan kalau MBG ini kan langsung ke BGN pusat ya kan, pemerintah pusat. Ya, tapi kan lewat yayasan tuh. Iya. Istilahnya tetap bukan langsung ke lembaganya. Yayasannya bukan yang dipegang oleh Pak Dedet. Seperti itu ya.
Bukan, setahu saya kalau kata kawan saya itu kita suplainya ke yayasan, nanti Iya, berarti yayasan itu yang bayar ke Iya, kita. artinya yayasan itu bukan Pak Dedet yang kelola gitu ya. Bukan. Tapi Pak Dedet justru Hanya supply. supply ke yayasan yang memegang MBG. Oke, Nah. baik. Kebetulan di tengah-tengah kita ada tamu baru yang juga merupakan vendor dari PT BDS ya. Bu Heni, betul? Betul. Bu Heni berapa total kerugian? Saya sekitar 8,8 M. Nah, tadi kan kita udah bicara panjang lebar ya. Apakah modusnya juga sama, kronologinya berapa ton? Ibu supply ayam juga? Ayam BLD saya 20 sampai 25 ton per minggu. Jadi tadi ketemu sama Dirut ya? Ketemu Iya, sama Dirut Yanuar, saya dikenalkan oleh mantan Wakil Bupati Cirebon, Bapak Nur Asik, untuk mensuplai ayam BLD. Percaya ya akhirnya karena Percaya. tadi kalau Bu Vita tadi kan dikenalkan itu sama di kepresidenan ya. Kepala biro ya. Kepala biro ya. Anak buah Mayor Teddy itu. Nah, ini jadi pada umumnya semua percaya gitu karena ada rekomendasi. Ya. Itu bulan apa? Sekitar bulan apa? Itu saya sekitar bulan Juni tanggal 20 dah saya. Juni 2024. 2024. Akhirnya Ibu Bu Heni PT-nya apa? Atau Saya CV? CV Gria Kreatif. Memang CV bergerak di Gria dalam bidang. Oh enggak, bisnis saya percetakan. Murni. Lah, tiba-tiba dari percetakan mensuplai ayam bagaimana? Apakah KBLI-nya? Ya, enggak sesuai? dapat, itu pakai KLBI adik saya dikandung. Oh, akhirnya pakai perusahaan lain. Perusahaan adik saya, CV Gria Kreatif. Baik. Jadi kemudian sudah mulai mensuplai awal-awal. Ya waktu itu ketemu sama Pak Yanuar di Bandung. Saya, Bapak Nur Asik nemenin. Ya biasa untuk ketahanan pangan Kota Bandung, ayam ini akan dijadikan sosis, nugget, bakso yang diolah oleh CFR, nanti dikirimkan lagi ke Kota Bandung. Gitu dengan TOP saya 30 sampai 40 hari. Berarti tiap minggu saya harus ngirim 20 sampai 25 ton. Sudah terkirim berapa akhirnya? Saya terkirim 20 kali. 20 kali dikali 20 kali setiap minggu. setiap minggu. Nah, dan sudah dibayar 11. Berarti tinggal 9. 9 belum dibayar. 9 per pengiriman berapa kilo tadi? 20 sampai 25. Berarti sekitar 100. Sekitar saya kalau transfer ke Alim itu sekitar di atas 1 miliar tiap Oh, minggu. jadi ada kaitannya Alim juga juga. dengan Alim. PT Multi sinergi Multi Prima. Sinergi tadi. Diarahkan oleh Yanuar ke MSP. Bahwa PT MSP ini ayamnya oke, sudah mengerti maunya BDS seperti apa. Dan, Tapi dan sudah secara pernah- kuantiti. Ya, Sudah soal pernah quantity. melihat sih sebelumnya PT MSP ini bagaimana pabriknya sudah Sudah, pernah lihat? sudah saya datangi juga. Aduh. Apakah memang itu betul pabriknya dia? Bukan pabrik bukan lah dia. pabrik. Jadi gini, kali pengakuan awalnya dia waktu ngomong ke, mungkin kalau korban-korban lain yang saya dengar ya, saya nggak tahu Bu Vita Bu Eni ya, dia ngakunya dia yang punya gudang atau cold storage itu. Betul. Tapi kalau ke saya nggak berani ngomong gitu. Kenapa? Saya tahu Sudah dia kenal. latar belakangnya udah kenal, nggak berani ngomong ke saya itu. Nah, saya pernah Mas diminta oleh orang Kejari Kabupaten Bandung untuk datang langsung minta tolong ngecek lah sebelum mereka turun kan. Saya datang ke sana kok. Ternyata Alim itu cuma nyewa tuh gudang, bukan satu perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang nyewa dan Alim itu yang paling kecil katanya. Kalau nggak salah dia bilang Pak Alim itu kecil deh kalau nggak salah nyewanya. Areanya Cuman dia itu. akui itu sebagai punyanya dia. Ya, semua. Padahal disewa. Di mana tuh? Di Disewa. daerah mana? Di daerah Ramadjati? Muara Baru. Oh, Muara Baru. Di ini pelelangan ikan ya, Muara Baru. Iya, iya. Itu memang tempat banyak sekali frozen itu ya. Iya. Tempat pembekuan itu ya. Nah di situ, penyimpanan. ya memang di sebelahnya kata dia untuk ikan, nih ayam. Ya itu memang banyak, bukan yang pemain-pemain supply ke BDS itu bukan pemain ayam. 70%-nya bukan. Kalau kita Pak Dedet ataupun Bu Vita kan memang sudah lama ya bergerak dalam bidang penyuplaian bahan pangan ya, baik ayam ataupun yang lainnya. Kalau Bu Heni kan tadi disebutkan sebetulnya Saya enggak. percetakan. Saya Mengapa percetakan akhirnya full. tergiur seperti itu dengan konsep bisnis seperti ini? Ya, bahwa ini aman. Nanti jika terjadi sesuatu, masuk asuransi, ACI, dan akan dianggarkan melalui dana PBD. Jadi akan ada Lalu talangan dari Dan yang paling penting itu apa kabupaten. Mas? Yang Betul. paling bikin percaya itu adalah program ketahanan pangannya itu. Iya karena
ini juga menyinggung terkait program besar pemerintah pusat ya, Presiden Prabowo ya. Pencegahan stunting, pangan, food Nah, estate itu. ya. Itu. Bahkan saya juga ditawari suplai susu, beras, minyak. minyak goreng, Sayur mayur. sayur mayur. Pokoknya apa yang bisa kita suplai aja seolah-olah ini mereka Apa aja bisa dijual ya sama melakukan, dia? ya, istilahnya kalau seandainya suplai artinya apa yang jadi duit untuk ngumpulin duit nih ya, yang kita duga patut diduga untuk terkait biaya pilkada ini, biaya pilkada calon petahana pada saat itu yang bernama Dadang Supriyatna, patut diduga ini ya. Apa aja mereka lakukan? Kalau kita lihat dari konstelasi politik di Kabupaten Bandung, musuhnya kan bukan rivalnya ya, kita sebutkan saingannya kan bukan main-main ya, Ya bukan main-main, kuat juga. kuat juga. Ya saya nggak begitu mengikuti lah kalau politiknya, tapi kalau lihat selisih suaranya Jadi memang memerlukan Tipis. sumber daya yang sama-sama besar. petahana soalnya kan. Sumber daya yang besar seperti itu ya. Tapi kita balik lagi ke kasusnya Bu Heni, karena Bu Heni ini kan baru. Jadi kita pengen ambil garis besarnya atau benang merahnya ini, kalau Bu Heni ini sendiri apa yang sedang ditempuh? Langkah hukum ataukah mungkin langkah-langkah lain terkait kasus yang sedang Anda hadapi? Jadi di awal saya suplai ke BDS, itu saya tidak ada curiga sama sekali. Saya ada kecurigaan itu muncul sekitar bulan Agustus 2024. 2024. Saya ke sana, saya melihat kok infonya ayamnya itu ratusan ton, tapi kok tempat penerimaan barangnya aja di bawah pohon, bedeng, ala Di kadarnya. daerah mana tuh? Di Kramat Jati. Kursinya juga kursi warteg. Ini prosesnya miliaran loh. Bedeng enggak. Jadi saya sampai Masih berpikir, ingat tempatnya? Masih, sampai sekarang masih ingat. Saya sampai curiga, kok begini ya dengan Sudah tanya warga-warga sekitar atau pedagang-pedagang di daerah situ? nggak ada, itu kan kayak tanah lapang, Tanah lapang. disewa. Baik, banyak sekali keanehan yang kita dapatkan ya dari kasus yang terjadi mengenai vendor-vendor Pepsi Roda dari milik Kabupaten Bandung, PT BDS. Nah, sekarang tinggal kita tanya sekarang apa langkah-langkah hukum dan bagaimana respon dari penegak hukum? Mungkin dari Pak Dedet ya? Kalau saya kebetulan Mas kan melaporkan ke Polda Jawa Barat untuk penipuan dan penggelapannya. Sudah ada LP, nomor LP-nya? LP sudah ada, bahkan sudah naik sidik, SPDP, SP2HP. Sudah dipanggil pihak-pihak terkait? Nah, pihak-pihak terkait sudah dipanggil, tetapi kalau saya melihatnya, tadi sempat sebentar kita singgung juga ya, ini sebenarnya bukannya tidak berproses, tetapi saya lebih melihat kepada APH, kalau saya melihat kesan yang saya dapatkan nih ya, kurang tegas menangani ini gitu loh. Dengan segala macam, kita nggak usah bicara kalau bukti atau fakta itu ranahnya mereka lah ya. Tetapi kita bicara data-data lah, data yang sudah kami Iya, berikan. bukti-bukti yang diajukan sudah Sangat benar, banyak. Sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Ya, tapi ya sampai sekarang masih proses sidik Polda dan Jabar. ada kesan terlapor terutama ya, dan yang lain-lain yang kami duga juga terlibat ya, malah kok terkesan seperti dalam tanda kutip tidak menghargai panggilan APH. Oh, jadi mereka mangkir seperti itu. Sering mangkir atau menunda-nunda. Dan tidak ada upaya penjemputan paksa Tidak seperti ada. itu dari. Jadi Tidak ada. menurut dari apa yang sampaikan Pak Dedet ini agak cukup tidak sesuai harapan ya, kinerja dari APH yang menangani. Apakah tidak Kalau buat saya jauh dari harapan. kira-kira apa tidak ada langkah untuk melapor ke tingkat yang di atasnya? Nah itu saya belum, karena kita nggak tahu, ya namanya kita masyarakat awam juga ya Mas, karena tidak tahu langkah selanjutnya seperti apa, jadi kami belum melakukan upaya-upaya lain, hanya masih menunggu saja. Baik. Walaupun kami sudah mulai beberapa ya berdiskusi lah dengan beberapa kawan-kawan Yang bisa atau membantu ya? yang bisa, ya yang dalam tanda Membantu kutip kasus ini. bisa memberikan masukan atau apa. Tetapi saya lihat sebenarnya semestinya ya, kalau bagi saya harusnya mudah ya nanganin ini, harusnya ya. Kalau buat saya loh ya.
Baik, kita mungkin beralih ke Bu Vita ya. Tadi Bu Vita kan sempat ya berurusan dengan hukum ya. Justru malah Bu Vita ya tadi di jeruji besi seperti itu di Polres Jaksel. Untuk langkah-langkah hukum yang lain sekarang ini apakah sudah ditempuh atau bagaimana? Kalau saya gini Pak, kalau saya mau nanggepin juga masalahnya yang di Polda Jabar ini, karena kebetulan saya kan bersama-sama dengan beliau juga, saya jadi saksi korban. Baik. Jadi waktu pertemuan saya dengan penyidik, karena penyidiknya itu kan meminta dokumen-dokumen saya yang lain, ya kan. Tapi intinya bahwa saya itu kan sudah memberikan banyak bukti kepada penyidik Polda Jabar, termasuk kendaraan-kendaraan fiktif ini, ya, kendaraan-kendaraan fiktif dan logistiknya juga bilang tidak pernah punya kerjasama dengan multi sinergi prima. Harusnya ini ikut terseret. Harusnya siapa sih Alim dan MSP ini, bukan yang semata-mata kalau saya lihat Pak ini kan saya sempat protes waktu itu sama penyidiknya. Penyidiknya itu kan sudah mem-BAP si Kastam. Kastam seakan-akan menerima ayam tersebut. Ini kan pernyataan Kastam ini kan udah jadi tersangka, udah masuk penjara. Masa Polda Jabar mendengarkan seorang tersangka, barangnya sudah diterima? Kan begitu harusnya. Sedangkan bukti nyata bahwa itu kendaraannya adalah kendaraannya nggak benar gitu. Ada ekskavator dan bla bla bla. Ini ya kan itu satu. Yang keduanya, supir-supirnya juga sudah di BAP bahwa tidak pernah ngirim ayam. Ini Tidak pernah ngambil ayam ke tempatnya multi sinergi. Supir-supir yang tadi di trace gitu di ya. trace itu tidak pernah ngirim ayam ke lokasinya Kramat Jati. Nah, kenapa? Maksud saya, kenapa? Apakah APH Polda Jabar ini males ngusut gitu kan? Sehingga ini tidak bisa tidak segera dieksekusi langsung seperti itu. Kenapa harus fokusnya sama Yanuar saja? Yanuar ini kan kalau misalnya saya tuh orang awam, saya mikirnya itu dalang dari segalanya kan. Menurut saya dalangnya. Tapi kan pemainnya ini kan ada si MSP-nya, ada Putra itu anak buahnya dia di lapangan. Maaf ya, saya tuh setiap kali anak buah saya nungguin ayam itu datang, ya Mas ya. Saya tanya, ayamnya mana? Udah dibongkar tengah malam, udah dibongkar subuh. Tapi di surat jalan itu kan ada nama supir-supirnya. Saya interview, saya punya rekamannya, saya rekam dan saya minta izin untuk merekam sama supir-supir. Pak, paling malam itu bongkar ngirim ayam jam berapa? Paling malam jam 7. Berarti adalah ini adalah ada pembohongan bahwa dia bilang katanya ayamnya dikirim jam 12 malam, tapi supir-supir di sana saya tanyain, di situ udah sepi setelah jam 7. Sampai segitunya, sampai ibu sendiri yang harus saya sendiri yang menyelidiki kasus ini. Saya itu udah menyelidiki, penyidik itu udah enak terima jadi, ya kan? Penyidik Polda Jabar. Jadi kami ini semua korban ini melakukan investigasi masing-masing. Masing-masing. Dan kejanggalan-kejanggalan atau dalam tanda kutip itu bukti-bukti yang kami dapatkan itu kami serahkan, tetapi ya itu pun tidak bisa membantu agar menjadi lebih cepat gitu. Iya. Udah Bu, jangan lebar ke sana-sana, kita fokus aja sama Yanuar. Yanuar ini kan kalau misalnya ngomong, oh iya saya terima ayamnya, selesai. Kalau terima ayamnya berarti ayamnya itu ada dong. Padahal kan nggak ada. Jadi gini, Bu Gitu. Vita, Cuma kalau ngambilin. memang Kastam ini menerima ayam real, artinya itu ayam kan milik BDS. Artinya makanya saya bilang tadi, BDS jadi korbannya Kastam dong. Ya, laporkan dong. Ikut Tapi kan laporkan. Selama ini BDS nggak Enggak melaporkan Kastam. Malah perdata Kayaknya selalu nggak berani B2B, kali. BKPU seperti itu ya. Sebab gini Mas, memang benar perdata, kalau saya mendengar dari kawan-kawan yang mengerti hukum lah ya, Ya. memang benar akan menjadi perdata kalau korbannya satu. Ingat omongan penyidik Polda. Karena ini korbannya banyak lah, makanya kami bisa ngusut ini Pak, kata dia. Ingat nggak penyidik Dari Polda? Polda Jabar. Dari Iya. Polda kan ngomong itu. Tapi terlepas dari polisi ini kan tadi sebenarnya ada Pitsus, ada kejaksaan juga. Itu seperti apa dari kejaksaan? Kalau 11-12 kah dengan? Jadi kalau saya ngomongin tentang kejaksaan itu kan kemarin sudah naik sidik juga sama kan kasusnya naik sidik, dan memang kejaksaan itu memanggil semua vendor. Jadi 19-nya itu harus dipanggil.
kalau ada vendor yang nggak datang, dipanggil lagi sampai datang, harus 19 menurut kejaksaan begitu. Jadi kejaksaan memanggil seluruh 19 vendor. Dan saya juga sudah melihat suratnya sendiri bahwa kejaksaan mengirimkan surat ke Korlantas, walaupun saya memberikan Udah bukti-bukti tadi ya, dari bahwa Korlantas ekskavator dan sebagainya, dan lain, bukan. dan tapi pihak kejaksaan pun mengirimkan surat ke Korlantas untuk plat nomor tersebut. Dan memang kejaksaan juga mendatangin PT-PT yang ada di yang tertera di Korlantas itu untuk dimintain keterangan. Terakhir itu adalah pihak kejaksaan meminta keterangan kepada supir-supir dan plat nomor tersebut. Tapi optimis kejaksaan juga akan mengusut ini. Saya belum dapat update-nya sampai sekarang, ya kan, gitu. Kan sudah diganti ya ketua Kejarinya ya, Kepalanya. Nah, kita beralih ke Bu Heni. Bu Heni kan udah menempuh juga langkah hukum ya, katanya sudah di tingkat pengadilan tinggi nih. betul. Saya One Prestasi. One Prestasi, siapa yang diikut? BDS? BDS. Saya gugat di Balai Bandung, menang. BDS banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, ditolak, saya menang lagi. Nah, ini kan berarti sebetulnya masih ada satu upaya lagi untuk mencapai inkrah. Inkrah. Apakah sudah ditempuh oleh... Nanti 14 hari dari putusan. Saat ini tanggal... Sekitar tanggal 3 sampai 4 Desember. 4 Desember nanti. Ibu menunggu nih ya, Bu Heni menunggu upaya kasasi dari lawyer saya. dari lawyernya BDS ya. Enggak, dari lawyer saya ya. Mengajukan kasasi. Enggak, kan Ibu menang di PT kan? Iya, saya menang. Ya, tapi kan inkrah. Yang kasasi kan Menangnya harusnya, ya. yang Menang banding kertas. kan harusnya PT. Yang Ya. Tapi BDS ya. Jadi kesimpulannya gini Mas Rahman, kalau dari pembicaraan kita mengenai penanganan hukumnya itu ya, kalau kesimpulan kami ini sih, kalau di grup itu ya, kasarnya kami sangat-sangat kecewa. Kami ini menjadi korban, udah mengalami banyak kerugian, ya kan? Ya, tetapi yang kita lihat, kok susah sekali menegakkan keadilan di negeri ini. Itu. Apa susahnya sih? Bukti-bukti sudah Itu terang yang saya benderang. ingin tanyakan, Betul. apa susahnya sih gitu. Contoh ya, ada seorang pakar hukum juga ngomong ke saya, nanya, yang waktu kita ketemu di Kelapa Gading, Bu Heni, ini Bupati udah dipanggil belum? Belum, loh. Kok nggak dipanggil? Seorang pakar hukum saja kaget, kok nggak dipanggil? Harusnya dipanggil. Dalam kapasitas apa, saya tanya kan? Lah, kan di akta nama dia ada. Lalu fungsi dia sebagai bupati terhadap BUMD. Minimal dimintai keterangan. Kan dipanggil tuh kan berarti dia tersangka atau apa Ya kan kan? umumnya saksi terlebih dahulu kan. Nah, ini enggak. Ini nggak ada ya. Satu pun pejabat Kabupaten Bandung yang terkait dengan BUMD ini kan juga ada nih bagian-bagian atau bidang-bidang yang membawahi BUMD. Keuangan atau Atau mengawasi keuangannya. Satu pun pejabat Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung tidak ada yang dipanggil oleh APH. Baik. Jadi cukup kecewa ya. Sangat kecewa. Bu kita juga sangat ya. kecewa. Ya, apalagi saya kan juga barusan digugat juga, udah nggak bayar saya 23 miliar, saya digugat 77 miliar. Oleh BDS. BDS. oleh BDS. Iya, saya digugat. Poin gugatannya. Poin gugatannya perbuatan melawan hukum, yang dimana karena saya melaporkan pidana ke kejaksaan, makanya saya digugat di Bale Endah, PN Bale Endah. Saat ini seperti apa? Sekarang ini barusan keluar putusannya hari Rabu kemarin, NO gugur karena penggugat tidak punya niat baik. Ya. Menarik ya. Ya, menarik. Sangat menarik. Tapi mungkin aja dia bisa menggugat saya lagi. Ya untuk buying time. Ya, saya nggak tahu Memang untuk apa. dan saya melihat juga, nah buying time tadi Mas, saya melihat juga apakah ini justru saya nanya balik nih ke Mas Rahman nih. Apakah mungkin APH memang memberikan waktu atau mereka yang minta waktu? Saya nggak tahu. Untuk mencari duit Untuk bayar cari kita. duit mungkin supaya bisa bayar atau apa. Karena kesannya itu kok contohnya. Bertele-tele. Contoh ada yang dipanggil, malah terlapor ini dipanggil, nggak datang karena suatu alasan dia waktu itu katanya ikut sidang PKPU ya. Lagi ada PKPU, padahal tuh si Yanuar Budi Norman ini, saya nggak tahu benar nggak dia datang di sidang PKPU atau tidak. Setahu saya selama ini cuma lawyer saja ya. Tetapi yang anehnya, kapan dia akan datang, dia juga menentukan. Saya bisanya tanggal, misalnya
Saya ngomong Mas Rahman nih, Mas saya bisanya datang ke sini bulan depan ya tanggal 25 saya bilang. Dan itu diaminkan oleh Diaminkan. Dengan alasan ya dia etikat baiknya ada secara resmi, secara sah katanya. Iya, Saya bingung. Maka gitu. dari itu sangat sulit sekali karena ini lawannya pemerintah ya Betul. meskipun pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten. Cuma hanya saja para pemirsa sekali lagi kita sudah mengikuti diskusi ini cukup panjang. Kita berharap kalau memang pemerintah di tingkat kabupaten sudah tidak bisa melindungi kepentingan masyarakat ya. Tentu kita berharap ke depan untuk pemerintah di atasnya, maksudnya pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat ya kan yang memang sedang gencar-gencarnya untuk memberantas korupsi ini bisa segera tegas ya untuk segera memperhatikan kasus ini karena kasus ini sangat penting untuk kepentingan bangsa khususnya bagaimana keberlangsungan ekonomi Betul. di wilayah kabupaten yang menjadi ujung tombak dari Indonesia itu sendiri ya. Belum lagi ke desa-desa seperti itu. Apalagi tadi disebutkan ketahanan pangan. Baik, terima kasih para tamu ataupun narasumber yang hadir bersama kita. Ada Pak Dedet, ada Bu Vita, ada Bu Heni yang ikut juga akhirnya bergabung. Kita berharap semoga kasus ini bisa membuka mata para aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait khususnya pemerintah pusat supaya kasus ini bisa terang benderang dan pihak-pihak yang terkait tadi adanya dugaan penipuan dan penggelapan bisa segera ditindaklanjut Ya. Betul. baik oleh APH yang jika memang tidak bisa APH di tingkat daerah, tingkat pusat harus segera mengambil sikap yang tegas terhadap kasus ini. Saya Rahman Sugidianto selaku host undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita kembali di podcast selanjutnya dengan tema-tema dan tamu-tamu yang berbeda. Sampai jumpa.